受件事就是刀谱见明不染尘。最不怕的就是拔剑。Setelah sebelumnya Tuan Li mendapat undangan dari Kaisar Bailey, beliau justru mendapat intimidasi dan ancaman dari pasukannya yang berniat memberi pelajaran kepada Tuan Li. Namun orang-orang itu bukanlah masalah bagi Tuan Li, di mana diperlihatkan betapa kuatnya orang nomor satu di dunia bela diri yang dengan entengnya menghabisi semua orang yang mencoba menghalanginya. Bahkan Tuan Li juga memberikan pesan kepada kerajaan untuk tidak ikut campur dalam urusan akademinya. Tidak cukup sampai di situ, Tuan Li kemudian memberitahu kepada pemimpin Sekte Mahatau tentang apa yang selama ini ingin dia ketahui mengenai identitasnya, di mana wajah beliau tiba-tiba kembali muda dan glowing. Ternyata fenomena itu merupakan siklus yang telah terjadi selama ratusan tahun, di mana beliau memiliki teknik yang membuat dirinya bisa hidup kekal melebihi orang-orang pada umumnya dan akan diregenerasi setiap 30 tahun. Dan sekarang beliau sudah menginjak umurnya yang ke 180 tahun. Tapi ternyata semua perkiraan pemimpin Sekte Mahatau terbukti benar, cuma dia agak terlalu gasi sehingga tidak menyadari bahwa kekuatan Tuan Li akan menghilang selama beberapa waktu setelah menjadi muda kembali. Di mana hal itu dibuktikan ketika beliau bahkan kesulitan untuk mengambil beberapa buah dari pohon. Hal itu sekaligus menjadi alasan beliau mengajak Dong Jun dan Yue meninggalkan kota Tianxi adalah karena beliau tidak ingin orang-orang terdekatnya mengetahui kalau dirinya sekarang berubah menjadi pemuda lemah dan harus menunggu beberapa waktu untuk memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Di sini, Tuan Li lalu menjelaskan kepada Dong Jun dan Yue bahwa ketika dulu masih muda, beliau sempat mempelajari ilmu bela diri aneh yang disebut ilmu suren merah, di mana ilmu tersebut bisa membuat seseorang kembali muda setiap 30 tahun sekali. Dan konon, ada seorang master prasejarah yang bertahan sampai berumur 8.000 tahun dengan memanfaatkan teknik tersebut. Beliau juga meminta kepada Dong Jun dan Yue agar memanggilnya dengan nama baru, identitas yang benar-benar berbeda sebagai utusan dari Tuan Li, yaitu Nanggong Chun Sui. Di sini, beliau juga menyempatkan untuk memberikan sebuah kitab bela diri murahan yang dibeli di pinggir jalan kepada Dong Jun. Meskipun begitu, dia menceritakan kalau sahabat lamanya dulu melatih jurus tersebut ribuan kali selama 19 tahun dan orang yang dimaksud adalah sang kaisar pendiri. Kaisar pertama kerajaan Bailey yang menyatukan negeri yang tidak lain adalah leluhur dari kaisar yang sekarang. Sementara itu di sisi lain, Ding Zi dan gurunya masih terus menantang para master di wilayah Naju untuk memperlihatkan 13 teknik pedang miliknya, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Dewa Pedang yang merupakan nomor 2 di wilayah Nanju. Diperlihatkan pertarungan antara dua master pedang yang sama-sama ngotot untuk mengalahkan satu sama lain. Pada akhirnya Dewa Pedang Nanju secara terang-terangan mengakui kekalahannya, tapi di saat yang sama dia mengatakan kalau sebentar lagi Shenmue akan meninggal akibat obsesinya sendiri. Di sini dalam kondisinya yang sudah sekarat, Shenmue sempat berpesan kepada muridnya agar jangan mencari Dewa Pedang Nanju untuk membalas dendam, di mana ternyata selama ini dia telah memiliki luka dalam akibat teknik sesat yang dia pelajari sendiri.
Hal itulah yang menjadi alasan dia menantang para master untuk sekali lagi mengklaim sebagai dewa pedang terhebat di wilayah Nanju, karena tanpa melakukan hal itu pun dia tetap akan mati dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, Shenmue juga memberitahu bahwa dia telah meminta kepada seorang pandai besi untuk membuatkan Dingxi sebuah pedang dan menyuruhnya untuk segera pergi mengambil pedang tersebut. Dan sebelum pergi, dia berharap agar suatu saat muridnya tersebut bisa mengalahkan murid Tuan Li, di mana hal itu merupakan keinginan terbesar dalam hidupnya, dan itu artinya Dingxi harus melawan sahabatnya sendiri dari kecil yaitu Dong Jun. Kembali ke Tuan Li dan yang lainnya, di sini beliau memberitahu kalau sebenarnya gurunya Dingxi adalah seorang laki-laki, tapi karena terjadi kesalahan saat mempelajari ilmu pedang iblis, hal itu merubah hormon di tubuhnya sehingga menyerupai seorang wanita, di mana hal itu akibat obsesinya yang terlalu tinggi untuk mengalahkan dirinya. Tapi sampai sekarang pun Shenmue tetap tidak berhasil mengalahkannya dan justru membuatnya seperti seorang iblis. Dan meskipun begitu, Tuan Li menyadari kalau sebenarnya Shenmue memiliki hati yang baik, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Di sini, mereka juga mampir ke tempat seorang pandai besi. Meskipun tampangnya cukup biasa saja, tapi beliau bukanlah pandai besi biasa, melainkan pandai besi independen, nomor 3 terbaik di bawah para master dari organisasi pondok pedang dan makam pedang spiritual, di mana dulunya beliau merupakan teman dekat dari Tuan Li sewaktu muda yang memiliki julukan Dewa Senjata. Seperti rencana mereka di awal, Chun Sui sengaja tidak menggunakan identitas aslinya dan mengaku kalau mereka datang ke sana atas perintah dari Tuan Li. Awalnya, Dewa Senjata sempat ragu dengan pernyataan barusan, namun setelah Chun Sui menunjukkan sebuah giok, akhirnya dia pun percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tuan Li. Di sini, Chun Sui memintanya untuk membuatkan Dong Jun sebuah pedang dan kebetulan beliau memiliki sebuah pedang nganggur yang terbuat dari batu meteorit. So, beliau pun meminta waktu 3 hari untuk menajamkan kembali pedang tersebut. Singkat cerita, 3 hari kemudian, pedang pesanan Tuan Li pun akhirnya selesai, di mana ternyata beliau berniat untuk mengajarkan teknik pedang ganda kepada Dong Jun. Dan sebagai awalan, Tuan Li kembali memberikan sebuah kitab kepada Dong Jun untuk dipelajari sekaligus menambah wawasannya tentang berbagai teknik berpedang. Malam harinya, ternyata master penempa yang dimaksud oleh Shenmue kemarin adalah orang yang sama yang didatangi oleh Tuan Li, di mana akhirnya Dingxi secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Dong Jun. Sampai di sini, Tuan Li pun mengajak mereka menuju ke wilayah Sekte Tang, di mana dalam waktu dekat mereka akan mengadakan sebuah kompetisi racun, dan karena searah, akhirnya Dingxi pun ikut bersama mereka. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan paman racun yang begitu girang setelah mendapat undangan dari pihak Sekte Tang untuk menghadiri acara pertandingan racun, di mana hal itu merupakan sebuah kehormatan baginya untuk menunjukkan seberapa kuat racun yang dia miliki. Tanpa buang waktu, dia pun langsung bergegas untuk menuju ke Sekte Tang. Di tempat lain, Chang Feng juga tiba-tiba mendapat surat dari gurunya, si Raja Obat, yang mengatakan kalau dirinya akan menghadiri undangan pertandingan racun di Sekte Tang, di mana beliau juga meminta Chang Feng untuk menyusulnya ke sana. Kembali ke Dong Jun dan yang lainnya yang juga menuju ke Sekte Tang. Di sini, Dingxi sempat menanyakan kepada Dong Jun tentang identitas Chun Sui, di mana Dong Jun pun belak-belakan kepadanya kalau Chun Sui adalah Tuan Li yang kini telah bereinkarnasi dan wajahnya berubah menjadi seorang pemuda karang taruna. Sebelum sampai ke wilayah Sekte Tang, di sini Yue memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka dan menunggu di penginapan dengan alasan kalau Liu Yue, gurunya, pernah memiliki masalah dengan orang-orang dari Sekte Tang. Di sisi lain, Dingxi juga pamit untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke wilayah Nanju.
Namun tepat setelah mereka berpamitan, tiba-tiba Tuan Li diculik oleh seseorang yang membawanya masuk ke wilayah Sekte Tang, di mana Dong Jun pun langsung berusaha masuk ke dalam untuk menyelamatkan Tuan Li. Sialnya, dia justru diusir oleh salah satu murid Sekte Tang karena tidak memiliki undangan. Beruntung di saat yang bersamaan, Paman Racun datang dan menunjukkan undangan miliknya di mana dia juga memberitahu kalau Dong Jun adalah keponakannya. Mengetahui hal itu, mereka pun akhirnya dipersilakan masuk dan mendengar cerita dari Dong Jun. Paman Racun yakin kalau Chun Sui sengaja diculik karena ada hubungannya dengan acara tanding racun yang akan diselenggarakan besok. Dan lagi pula melihat kemampuan dari Chun Sui, mereka pun tidak akan bisa berbuat banyak untuk menolongnya. Singkat cerita, keesokan harinya, acara pertandingan racun di Sekte Tang akhirnya digelar dan diikuti oleh para ahli racun yang berasal dari berbagai sekte. Dong Jun pun sempat terkejut ketika melihat Chang Feng yang juga datang ke sana menemani Raja Obat untuk meramaikan acara pertandingan tersebut. Dong Jun, ni怎么也在这儿？说不过我吧？ Pada pertandingan itu, Sekte Tang membawa seseorang yang dipanggil sebagai boneka obat yang dikatakan kebal berbagai jenis racun. Mereka menantang para perwakilan dari sekte lain untuk menunjukkan kemampuan racun mereka pada boneka tersebut, dan sekte manapun yang bisa menumbangkannya akan dianggap sebagai pemimpin dari seluruh sekte racun di kerajaan Bailey. Diperlihatkan satu persatu perwakilan mulai mencoba menyerang boneka obat tersebut, termasuk Paman Racun yang terkenal sebagai salah satu kandidat terhebat pun tetap tidak bisa melumpuhkan orang tersebut, sampai akhirnya mereka semua dibuat terkejut ketika mengetahui kalau di balik topeng boneka obat dia adalah Nanggong Chun Sui atau Tuan Li yang entah apa alasannya beliau menantang semua ahli racun tersebut. Di sini bahkan Tuan Li menunjukkan kekuatannya, tekanan yang sangat dahsyat, yang mana bahkan jurus ribuan pohon, teknik tertinggi ciri khas Sekte Tang tidak berguna di hadapannya. Intinya dia menantang murid dari Sekte Tang dan Paman Racun untuk mengeluarkan kemampuan terhebat mereka. Benar saja, Paman Racun dan murid dari Sekte Tang kemudian bekerja sama dengan mengeluarkan racun paling mematikan di dunia yang bernama Jarum Badai, dan alih-alih menghindar, Tuan Li justru pasang badan dan membiarkan begitu saja jarum-jarum tersebut menancap ke tubuhnya. Ternyata hal itu sengaja beliau lakukan untuk memancing jurus tersebut mengenai tubuhnya, di mana hal itu adalah salah satu syarat untuk melepaskan kekuatan dewa di tubuhnya, karena beliau berniat untuk menghentikan siklus hidup kekalnya, dan selama ini beliau telah membuat rencana dengan ketua Sekte Tang. Di dalam momen itu, Tuan Li sempat masuk ke dalam suatu mode yang bernama Alam Abadi, di mana beliau mengunjungi seorang sahabat lama yang tidak lain adalah guru dari penasihat kerajaan dan Dewa Moi kalau kalian nonton serial Blood of Youth. Namun sayang, sahabatnya tersebut telah lebih dulu meninggal. Tidak hanya itu, beliau juga mengunjungi seorang wanita di mana beliau berjanji kalau sebentar lagi beliau akan datang menemuinya. Di sini, ketua Sekte Tang menjelaskan kalau semua ini telah direncanakan oleh Tuan Li, di mana sebelumnya beliau sempat menemui ketua Sekte Tang untuk meminta bantuannya melepaskan sebuah kemampuan di dalam tubuhnya yang disebut ilmu suran merah, di mana ilmu tersebutlah yang membuat tubuh Chun Sui atau Tuan Li kembali muda setiap 30 tahun sekali. Bahkan beliau jugalah yang telah mengatur pertandingan racun dengan tujuan untuk membantunya menghilangkan ilmu tersebut. Di saat yang bersamaan, Tuan Li akhirnya kembali terbangun, di mana kini beliau telah berhasil melepaskan ilmu suran merah di tubuhnya, sehingga mulai sekarang beliau bisa meninggal kapan saja sesuai jadwal yang di atas.
Sebelum pergi, Tuan Li juga mengangkat Chang Feng sebagai muridnya dan mengajaknya bersama Dong Jun untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota Suzhou. 受徒儿一拜。快快起来吧，我的小师弟。师傅，你别忘了还有饮食纸。 Ternyata alasan Tuan Li mengajak mereka ke kota Suzhou adalah untuk menemui seorang wanita pemimpin kota tersebut yang selalu memakai pakaian merah, di mana wanita itu tidak lain adalah wanita yang dia kunjungi sewaktu di dalam mode alam abadi, dan beliau berniat untuk menghabiskan umur-umur terakhirnya bersama dengan wanita tersebut. 优美，与世无争。我每天做梦都能梦到她。 Masalahnya setelah ditinggal cukup lama, mbak-mbak wali kota itu justru mengecap Chun Sui sebagai Bang Toyib karena telah meninggalkannya, dan juga dia telah berganti skin. So keesokan harinya, Tuan Li harus kembali menunjukkan dirinya sekaligus membawa para muridnya ke salah satu menara ikonik di kota tersebut yang bernama Pavilion Suzhou, di mana menara itu memiliki 16 lantai dan setiap lantai dijaga oleh seorang ahli bela diri. Di sini, mereka harus melawan para penjaga lantai tersebut satu persatu, di mana Tuan Li lalu menunjukkan kemampuannya sekaligus untuk membuktikan kepada wali kota Suzhou. Dalam sekejap, dia bisa mengalahkan semua penjaga di pavilion tersebut. Beliau juga menyuruh Chang Feng dan Dong Jun untuk melakukan hal yang sama, kecuali Yue karena dia memang tidak fokus dalam hal ilmu bela diri. Singkat cerita, satu persatu lantai mereka lewati dengan cukup mudah hingga sampai ke lantai 15 dalam sekali percobaan, di mana mereka harus melawan dua orang master sekaligus yang mengaku sebagai penjaga lantai 15 dan 16. Alhasil, mereka pun dihajar habis-habisan dan dibuang keluar oleh para penjaga tersebut. 不是说好不打脸吗？ Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Ding Zi yang kembali ke danau untuk menemui Dewa Pedang Nanju, tapi alih-alih membalas dendam atas kematian gurunya, dia justru meminta Dewa Pedang Nanju bersedia mengajarinya jurus pedang iblis. Awalnya, dia sempat menolak permintaan tersebut, namun melihat tekad yang dimiliki oleh Ding Zi, sedangkan hal itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Wen Jun kembali, akhirnya Dewa Pedang Nanju pun setuju untuk mengajarinya. Suatu malam setelah latihan selesai, Ding Zi yang sedang berjalan di tengah hutan tiba-tiba dicegat oleh Lala, adik dari Yue dari Sekte Awan Putih, di mana dia berniat melakukan pendekatan untuk menghasutnya bergabung ke sektenya dengan mengatakan kalau sekte mereka memiliki teknik luar biasa hebat yang bernama ilmu kehampaan, di mana syaratnya adalah sistem meridian alami yang dimiliki oleh Ding Zi. Meskipun agak lumayan, tapi karena dari kecil terbiasa dimanja, Lala meninggalkan first impression yang kurang baik karena terus membahas soal Wen Jun yang akan segera menikah dengan Pangeran Mingde, sehingga membuat Ding Zi justru tidak terlalu menyukainya. Tidak menyerah sampai di situ, Lala kembali mendatangi Ding Zi keesokan harinya dan mengatakan kalau satu-satunya cara yang dia miliki untuk merebut Wen Jun adalah dengan bantuan dari sektenya. Dan juga jika Ding Zi sampai berhasil menguasai ilmu kehampaan, maka dia juga akan memiliki kesempatan untuk meratakan kerajaan Beili demi membalas dendam atas kematian ayahnya yang tewas akibat difitnah oleh Raja Jing. Tapi meskipun semua ucapannya masuk akal, Ding Zi tetap menolak ajakan Lala barusan dengan alasan dia tidak ingin meluapkan dendamnya dengan melibatkan jutaan nyawa rakyat Beili yang tidak bersalah. Setelah genap seminggu berlatih, Ding Zi pun akhirnya berhasil menguasai ilmu pedang iblis di bawah bimbingan Dewa Pedang Nanju. Saat itulah Ding Zi lalu mengatakan kepada Dewa Pedang Nanju kalau dia akan menyerang kerajaan dan membawa kabur Wen Jun sebelum menikah dengan Pangeran Mingde, di mana dia tidak peduli dengan rintangan apapun yang akan menghadangnya. Dan sebelum berangkat ke kota Tianxi, Ding Zi sempat menitipkan pedang warisan gurunya kepada Dewa Pedang Nanju. Balik ke Dong Jun yang masih berlatih untuk mengalahkan master penjaga pavilion Suzhou.
Saat itulah mereka dihampiri oleh penjaga gerbang kota dan ikut berlatih bersama mereka, di mana Dongjun justru menyadari ada energi aneh di dalam dirinya dan membuat jurus ciri khasnya sendiri dengan menyempurnakan jurus-jurus yang telah dia pelajari menggunakan energi yang tersimpan di dalam tubuhnya. Sampai di sini, mereka pun bergegas menuju ke lantai 15 Pavilion Suzu untuk kembali menantang penjaga di lantai tersebut. Berbekal jurus barunya disertai niat bismillah, mereka pun berhasil mengalahkan dua orang tersebut sekaligus menaklukkan Pavilion Suzu. Malam harinya, setelah melihat kemampuan Chang Feng, Tuan Li lalu menemuinya di mana beliau mengajarkan sebuah jurus yang belum pernah beliau ajarkan kepada orang lain, yaitu jurus tombak naga, dan mengatakan kalau beliau bisa dibilang nomor 1 dalam hal berpedang atau jurus-jurus tenaga dalam dan menjadi yang terbaik dalam sejarah. Namun mungkin saja suatu hari Chang Feng akan melampauinya dalam hal teknik menggunakan tombak. Singkat cerita, setelah selama sebulan mereka berada di kota tersebut, mereka tiba-tiba kedatangan tamu, yaitu perwakilan dari Sekte Mahatau yang membawa broadcast selebaran berisi 8 daftar peringkat pendekar terhebat di dunia persilatan saat ini. Di kelas pemula, mereka menyebutkan Zhao Yuzhen dari Gunung Wangcheng yang baru berumur 10 tahun sudah masuk ke peringkat 7. Lalu Chang Feng berada di peringkat 5, sementara Dongjun dan Dingzi menempati posisi pertama. Malam harinya, merasa puas dengan penilaian tersebut, Dongjun dan Chang Feng dibuat mak teratap ketika wali kota Suzu tiba-tiba memberikan posisinya sebagai pemimpin kota Suzu kepada mereka. Tidak hanya itu, Tuan Li juga mengatakan kalau ada seorang wanita yang akan membantu mereka mengurus kota tersebut sebelum akhirnya beliau bersama wali kota Suzu pergi meninggalkan tempat tersebut untuk umroh. Ternyata wanita yang dimaksud oleh Tuan Li adalah mbak-mbak bercadar alus bersinar yang selama ini menjadi idaman Dongjun, di mana wanita itu menepati janjinya dulu yang akan menemui Dongjun ketika sudah berada di puncak karirnya. Saat itulah dia dibuat terkejut ketika mengetahui kalau orang yang selama ini dia tunggu-tunggu tidak lain adalah Yue. Pada kesempatan ini, Yue kemudian meminta maaf dan membeberkan identitas aslinya yang merupakan seorang putri dari pemimpin Sekte Awan Putih. Dia memberitahu kalau setelah wilayah utara dikalahkan oleh kerajaan Beli, ayahnya melakukan kultivasi tertutup selama 15 tahun demi membangkitkan tanah air mereka yang telah direbut. Dan jikalau ingin ritual tersebut berhasil, dia membutuhkan seseorang yang memiliki sistem meridian alami seperti Dongjun untuk membantunya dalam mendapatkan ilmu kehampaan, di mana hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa Yue selama ini mengikuti Dongjun. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang Yue tidak lagi ingin membawa Dongjun ke sektenya karena dia mulai sadar jika sampai ayahnya berhasil mempelajari ilmu kehampaan, maka kemungkinan perang besar akan kembali terjadi antara wilayah utara dan kerajaan Beli, di mana hal itu berpotensi membuat jutaan nyawa tidak berdosa melayang. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di kediaman Pangeran Mingde, diperlihatkan bapak-bapak bersama para pemuda yang sedang gotong royong memasang terop untuk menggelar acara pernikahan antara Pangeran Mingde dan Wenjun. Sementara di sisi lain, Wenjun yang tidak setuju dengan pernikahan itu justru berniat kabur melarikan diri sebelum Dingzi sampai di sana dan malah mati konyol. Sialnya, ayahnya yang merupakan pemimpin dari Sekte Bayangan muncul untuk memarahi putrinya karena hal itu akan membuat beliau malu di hadapan calon besanya, di mana beliau memutuskan untuk membawa Wenjun kembali ke dalam secara paksa. Tanpa mereka ketahui, Luo Qingyang, kakak seperguruannya, justru merasa simpati kepada Wenjun dan hanya pura-pura tertidur untuk memberi kesempatan kepada Wenjun untuk melarikan diri.
Hal itu dibuktikan ketika dia menemui pemimpin sekte bayangan untuk mengutarakan apa yang selama ini menjadi unek-uneknya, di mana dia tidak menyukai sifat beliau yang terlalu kolot dan memaksakan kehendak untuk menikahkan putrinya dengan Pangeran Mingde hanya demi kepentingan sekte. Sadar kalau ayahnya Wenjun telah dibutakan oleh ambisi, Luo Qingyang pun berjanji akan menjadi pendekar nomor 1 di dunia untuk membawa Wenjun kabur agar dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. 我要成为天下第一，师妹就可以想嫁给谁就嫁给谁了。 Dia juga secara diam-diam menemui sekte Mahatau untuk meminta bantuannya memberikan peta denah kerajaan kepada Dingzi, di mana dia berniat membantunya membawa Wenjun kabur sebelum hari H pernikahan. Di tempat lain, diperlihatkan Kaisar Beili yang sedang ngobrol bersama Kepala Kasih membahas tentang pernikahan Pangeran Mingde dengan putri dari pemimpin sekte bayangan, di mana ternyata apa yang terjadi sebenarnya adalah pertikaian para pangeran untuk mendapatkan gelar kaisar menggantikan dirinya. Jadi gampangnya, para pangeran tersebut bisa dianalogikan sebagai calon pemimpin yang sedang mencari partai atau kubu untuk mendukung masing-masing dari mereka. Bedanya, meskipun misalnya Pangeran ke-9 tidak berniat ingin menjadi kaisar, tapi eksistensi dirinya saja sudah dianggap sebagai penghalau para pangeran lain untuk mendapatkan posisi sebagai kaisar. Jadi meskipun tidak ingin ikut-ikutan, Pangeran ke-9 tetap harus mencari kubu sebanyak-banyaknya paling tidak untuk melindungi dirinya, di mana dia mengajak keluarga besar Dongjun untuk memihak kepadanya dan mengundang mereka dalam pernikahan kakaknya nanti. 就必须有所行动了。 Di sisi lain, di tengah perjalanan Dingzi yang sedang menuju ke kota Tianxi, tiba-tiba dia dihadang oleh Luo Qingyang di mana dia menawarkan diri untuk membantu Dingzi menggagalkan pernikahan Wenjun. Sampai di sini, Dingzi pun baru menyadari kalau orang yang menyuruh sekte Mahatau memberikan peta itu adalah Luo Qingyang, sehingga mereka pun sepakat untuk bekerja sama menerobos ke kediaman Pangeran Mingde untuk membawa Wenjun kabur. 我要让天启城 Sementara itu, Dongjun yang juga mendapat undangan berniat mengajak Yue untuk menghadiri pernikahan tersebut. Namun, dia menolak permintaan Dongjun dengan alasan dia akan pulang terlebih dahulu ke Sekte Awan Putih untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Mendengar hal itu, Dongjun pun memutuskan untuk berangkat ke kota Tianxi bersama dengan Chang Feng. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kota Tianxi di mana Dongjun dibuat terkejut ketika tidak sengaja bertemu dengan ayahnya karena meskipun mereka adalah ayah dan anak, namun hubungan Dongjun dengan ayahnya tidak begitu harmonis, di mana Dongjun lalu menunjukkan akademi tempatnya berlatih dan mempertemukan ayahnya dengan para murid lain termasuk Pangeran ke-9. Di sini, Dongjun melihat ayahnya dan Pangeran ke-9 seperti memiliki maksud satu sama lain dan pergi tidak lama setelahnya. Saat itulah, mereka mendengar kabar kedatangan Dingzi ke kota Tianxi untuk membawa Wenjun kabur dari acara pernikahannya di mana dia dibantu oleh Luo Qingyang yang merupakan murid dari Sekte Bayangan. Mendengar hal itu, tentu saja rasa solidaritas seorang sahabat yang telah lama sekali menghilang pun kembali terpicu di mana Dongjun langsung bergegas untuk membantu Dingzi tanpa mempedulikan kalau mereka akan menculik calon pengantin dari seorang pangeran. Begitu mereka bertemu, Dongjun secara terang-terangan berniat membantu Dingzi sekuat tenaga untuk membawa Wenjun kabur sebelum resmi menikah dengan Pangeran Mingde, meskipun dia tahu Wenjun adalah calon istri dari saudara kakak seperguruannya. Namun, Dongjun tidak mempedulikan hal itu di mana dia merasa menyesal tidak bisa berbuat apapun saat keluarga Dingzi difitnah oleh kerajaan dan merasa kalau ini adalah kesempatan kedua untuk membuktikan solidaritasnya kepada Dingzi yang merupakan sahabatnya dari kecil. Di tengah obrolan tersebut, pasukan dari Sekte Bayangan muncul untuk mengepung mereka di mana Chang Feng dan Luo Qingyang memutuskan untuk menahan pasukan tersebut sementara Dongjun bersama Dingzi diminta untuk masuk ke dalam terlebih dahulu.
Perlu diketahui, untuk bisa menerobos masuk ke kamar Wenjun, mereka harus melewati beberapa tempat yang dijaga ketat oleh pasukan sekte bayangan dan pasukan kerajaan. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba pemimpin sekte bayangan muncul untuk menghentikan mereka yang notabene merupakan guru dari Luo Qingyang sendiri. Saat itulah, Luo Qingyang kemudian meminta Chang Feng untuk segera menyusul Dong Jun dan Ding Zi, sementara dirinya akan menghadapi pemimpin sekte bayangan seorang diri. Dan sudah seperti yang bisa ditebak, kemampuan seorang murid tidak akan bisa menandingi kekuatan gurunya, di mana Luo Qingyang berakhir babak belur di tangan ayahnya Wenjun. Tapi entah mereka sadar atau tidak, kejadian tersebut justru akan membuat Luo Qingyang menjadi semakin termotivasi untuk menjadi seorang ahli pedang nomor 1 di dunia. Sementara itu, Dong Jun yang melihat waktu semakin mepet dan jika sudah ijab kabul maka artinya Wenjun akan sah menjadi istri Pangeran Mingde, dia lalu menyuruh Ding Zi untuk segera pergi ke tempat Wenjun, sedangkan dirinya bersama Chang Feng akan menghadapi para penjaga dari sekte bayangan. Melihat ketulusan Dong Jun yang ikhlas membantunya, Ding Zi pun berjanji akan membayarnya suatu saat selama dirinya masih hidup. Tapi di saat yang bersamaan, mereka justru dibuat terkejut ketika ayahnya Dong Jun dan Lei muncul di tengah pertarungan itu, di mana ternyata kedatangan beliau ke sana bukanlah untuk membantu anaknya, melainkan memperingatkan tindakan Dong Jun yang telah mempermalukan keluarga karena berniat merebut calon istri pangeran kerajaan. Sebagai seorang pemuda yang masih mencari jati diri dan gampang terpengaruh kanan kiri, Dong Jun pun tidak sedikit pun menggubris perkataan ayahnya barusan dan malah menantang beliau demi membantu sahabatnya. Namun dia harus membayar mahal ucapannya barusan ketika Dong Jun tetap dibuat babak belur oleh ayahnya sendiri, begitu juga dengan Chang Feng yang mencoba membantunya. Kembali ke Ding Zi yang sudah sampai di kediaman Pangeran Mingde dan hampir selangkah lagi dia akan bertemu dengan Wenjun. Ternyata Pangeran ke-9 telah menjaga tempat tersebut untuk menghalangi Ding Zi, di mana dia sempat meminta baik-baik agar Ding Zi mengurungkan niatnya. Tapi dengan santainya, Ding Zi mengatakan kalau dia tidak akan pernah mundur satu langkah pun, mengingat dia telah berjanji kepada Wenjun untuk membawanya pergi dari tempat itu. Karena sama-sama tidak mau mengalah, diperlihatkan teknik pedang keluarga kerajaan memang tidak bisa dianggap remeh, di mana hal itu terbukti ketika jurus pedang Dewa Iblis yang memiliki sifat kerusakan luar biasa pun bahkan tidak mampu melawan jurus pedang Pangeran ke-9. Begitu juga dengan Dong Jun yang justru diajar oleh ayahnya dan Luo Qingyang yang melawan gurunya sendiri. Tapi tidak selesai sampai di sana. Bahkan setelah mengeluarkan jurus pedang Dewa Iblis, Ding Zi masih kembali mengeluarkan jurus Raja Amarah. Saat itulah Pangeran ke-9 langsung memperingatkannya agar tidak nekat menggunakan jurus tersebut karena berpotensi membuat dirinya sendiri lumpuh. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu alasan Pangeran Mingde menikahi Wenjun semata untuk membangun hubungan aliansi demi mencegah Raja Jing memiliki kesempatan untuk berkuasa. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka bisa dipastikan seluruh rakyat Bailey tidak akan bisa hidup tentram. Namun karena sudah muntup-muntup, apapun yang dikatakan oleh Pangeran ke-9 tidak akan didengar oleh Ding Zi yang justru kembali menyerangnya. Meskipun serangan tersebut akhirnya membuat Pangeran ke-9 tumbang dan mengakui kekalahannya, di sisi lain akibat penggunaan jurus yang membabi buta, Ding Zi juga tidak bisa melakukan apapun lagi sampai dia mendengar suara lonceng pernikahan yang akhirnya membuatnya tumbang. Di sini, Pangeran ke-9 kemudian meminta tangan kanannya untuk sementara waktu menyembunyikan Ding Zi ke tempat aman dan jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya, sementara dirinya akan menghadiri pesta pernikahan kakaknya atau Pangeran Mingde seolah tidak terjadi apa-apa.
Tanpa mereka semua sadari, Wen Chun telah berniat untuk own goal di depan semua orang. Tapi Pangeran ke-9 berpesan kalau dia akan menjaga keselamatan Dingzi yang membuat Wen Chun mengurungkan niatnya tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Raja Jing yang sedang mengunjungi Kaisar. Dari perbincangan mereka bisa terlihat kalau Raja Jing merupakan pangeran yang paling tidak disukai oleh Kaisar. Kalau kalian pernah punya pengalaman, apapun yang dilakukan Raja Jing terlihat salah di mata ayahnya sehingga dia mati-matian untuk mendapat perhatian dari ayahnya. Dan di sini intinya Raja Jing mengadukan tindakan Dingzi yang kehadirannya juga mengancam dirinya dan juga Dong Jun yang membantunya, di mana dia merupakan cucu dari salah satu jenderal kerajaan, di mana hal itu artinya dia berniat mengadu domba antara Kaisar dan keluarga besar Dong Jun. Faktanya, Dingzi masih berada di wilayah kerajaan Bailey, di mana dia sengaja disembunyikan oleh Pangeran ke-9 tanpa diketahui oleh orang lain dan memerintahkan seorang perwira kerajaan yang sangat mengagumi mendiang ayahnya untuk menjaganya. Tidak lama berselang, Pangeran ke-9 juga datang ke sana untuk melihat kondisinya, dan setelah agak tenang, Pangeran ke-9 lalu menceritakan bagaimana dia dulu juga mengagumi mendiang ayahnya Dingzi. Tapi saat kejadian, dia justru tidak bisa melakukan apapun. Dan di sini karena dia tetap kokoh tidak ingin menjadi kaisar, di lain sisi dia juga tidak ingin Raja Jing yang tidak berkompeten menjadi kaisar, maka pilihan satu-satunya yaitu Pangeran Mingde, di mana sekte bayangan adalah salah satu sekte yang cukup kuat di dalam kerajaan untuk mendukungnya. Hal itulah yang menjadi alasan Pangeran ke-9 bersikeras agar pernikahan tersebut tetap berlangsung dan meminta Dingzi untuk memahami situasi tersebut. Sebagai gantinya, dia memberikan janjinya untuk membuka kembali kasus ayahnya dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Namun sampai di sini pun, Pangeran Mingde juga tetap mengirim pasukannya untuk menghukum Dingzi, di mana meskipun Pangeran ke-9 menilai dia agak lebih baik daripada Raja Jing, tapi terlihat perbedaannya tidak begitu signifikan, cuma sedikit lebih kalem, yang membuat pasukan Pangeran ke-9 gemes sendiri. Kenapa Pangeran ke-9 tetap kokoh tidak mau maju untuk merebut kekuasaan? Di tempat lain, diperlihatkan Yue yang telah sampai ke Sekte Awan Putih, di mana dia menemui penasihat sekte untuk menjelaskan alasannya gagal membawa Dong Jun. Namun, alih-alih mendapat sambutan baik, dia justru dikurung begitu masuk ke ruangan penasihat sekte karena menganggap Yue telah mencoba mengkhianati negara sendiri dengan membiarkan Dong Jun pergi. Tidak berselang lama, Lala juga menemui Yue, di mana dia merasa sangat kecewa terhadap kakaknya yang dinilai terlalu egois karena telah mengkhianati negaranya sendiri dengan membiarkan Dong Jun pergi. Saat itulah dia juga memberitahu kalau Dong Jun kemungkinan telah meninggal setelah gagal membantu Dingzi merebut Wen Jun. Padahal Dong Jun sendiri masih baik-baik saja, di mana dia telah sampai di rumahnya bersama dengan Chang Feng. Di sini dia lalu meminta maaf kepada kakeknya karena telah membuat kekacauan di kerajaan Bailey, yang hal itu membuat kakeknya malu dan meminta kakeknya untuk menghukumnya. Namun kakeknya tetap tidak menyalahkan cucunya dan justru berniat pasang badan jika sampai ada yang berani melukainya, bahkan pihak kerajaan sekalipun. Keesokan harinya, setelah kondisi Chang Feng sudah agak mendingan, dia sempat berniat untuk membebaskan Dong Jun, tapi melihat pasukan pemanah yang menjaganya, Chang Feng akhirnya melipir dan memutuskan untuk melatih jurus tombak naga yang sebelumnya diajarkan oleh Tuan Li. Hingga akhirnya setelah beberapa kali percobaan, dia pun berhasil menguasai jurus tombak naga meskipun belum sempurna.
Sementara itu, ayahnya Dong Jun yang baru kembali ke rumah, dia langsung diserang oleh istrinya yang marah karena telah mengajar anak sematawayang mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, jika ayahnya tidak melakukan hal itu, kemungkinan Dong Jun justru akan mati oleh pasukan kerajaan. Balik ke Dong Jun yang sebelumnya meminta untuk dikurung di halaman belakang, tempat yang sebelumnya dipakai oleh guru Gujen. Dia sengaja melakukan hal itu untuk menebus kesalahannya sekaligus mengenang gurunya, di mana dia didatangi oleh ayahnya, dan disinilah untuk pertama kalinya mereka bisa ngobrol dengan baik, akur seperti ayah dan anak seharusnya. Intinya, ayahnya tidak menyalahkan Dong Jun atas sikapnya yang ceroboh, merebut calon pengantin dari seorang pangeran dan membuat keluarganya terkena imbas dari kelakuannya. Beliau hanya menyayangkan Dong Jun tidak menakar apa yang telah dia lakukan. Intinya, ayahnya menilai Dong Jun telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari kemampuannya sehingga tidak sanggup menanggung akibat dari apa yang telah dia lakukan, yang mana hal itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Balik ke Dingzi setelah tubuhnya mulai membaik, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan bertekad ketika kelak jika dia telah menjadi master bela diri nomor 1, dia berniat akan kembali ke sana untuk merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak lama berselang, diperlihatkan seorang biksu tua dan muridnya yang masih bocil yang mengikuti Dingzi dari belakang, di mana mereka sengaja melakukan hal itu atas perintah dari Pangeran ke-9 untuk memastikan Dingzi keluar dari kota Tianxi dengan aman. Di sini, Dingzi yang sadar kalau dirinya sedang dibuntuti, lalu mencoba menyerang biksu tersebut, dan benar saja, beliau bukanlah biksu tua biasa di mana beliau bisa dengan mudah menggunakan lonceng baja emas untuk membuat Dingzi sama sekali tidak berkutik, sekaligus membuatnya sadar seberapa besar perbedaan kekuatan mereka. Pada kesempatan ini, si biksu sempat memberitahu kalau Dingzi bisa menjadi selemah ini adalah karena ilmu pedang iblis yang dia pelajari mulai menggerogoti tubuhnya persis seperti apa yang dialami oleh gurunya, dan bila dibiarkan maka bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, beliau meminta Dingzi untuk mengikuti pelatihannya selama 2 tahun jika ingin menetralisir ilmu pedang dewa iblis di dalam tubuhnya. Bahkan jika Dingzi bersungguh-sungguh, maka dia akan mampu meningkatkan level dari ilmu pedang iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Karena tidak ada tujuan lain, akhirnya Dingzi pun sepakat untuk berguru dengan biksu tersebut selama 2 tahun. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan rubah putih yang menemui Yue dan memberitahu kalau Dong Jun dalam keadaan baik-baik saja. Di sini, Yue lalu meminta kepadanya untuk membantu melepaskannya dari kurungan tersebut, di mana tanpa ragu rubah putih pun langsung mematuhinya, meskipun dia sadar kalau imbas dari apa yang telah dia lakukan, dirinya bersama Serigala Ungu akan mendapatkan hukuman dari penasihat sekte Awan Putih. Dan benar saja, akibat dari perbuatan mereka, Serigala Ungu dan Rubah Putih dikirim oleh penasihat sekte untuk merebut kembali markas sekte Awan Putih yang berada di wilayah Nanju, yang mana mereka semua telah menyadari kalau tempat tersebut sudah dikuasai oleh pasukan musuh, sehingga perintah tersebut tidak lain adalah semacam misi bunuh diri untuk mereka. Namun secara kasarnya mereka hanya dikorbankan sekalipun, Serigala Ungu masih berjuang sekuat tenaga dan ajaibnya dia bisa menghabisi semua musuh di sana, meskipun hal itu membuat Serigala Ungu juga hampir innalillahi kalau saja Rubah Putih tidak datang untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, diperlihatkan Dong Jun yang sudah sibuk dengan hobi barunya bermain kecapi meskipun agak fales. Tanpa dia sadari, Yue sudah berada di luar dan mendengarkan suara kecapi sumbangnya, di mana Yue lalu memutuskan untuk masuk dan memberikan tutor kepadanya.
Pada kesempatan ini, dia juga memperkenalkan teknik tertinggi di negara asalnya yaitu ilmu kehampaan dengan menggunakan media kecapi tersebut. Meskipun dia sendiri tidak bisa banyak mengajarinya mengenai teknik tersebut karena hanya orang-orang seperti Dong Jun lah yang terlahir memiliki sistem meridian alami yang bisa menguasai ilmu tersebut dengan sempurna. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, diperlihatkan Wen Jun yang kini menjalani kehidupannya sebagai selir di kediaman Pangeran Mingde, meskipun dengan perasaan menyesal dan bersalah karena kepikiran Dingzi yang hal itu membuat kondisi kesehatannya drop. Di sini seorang tabib lalu mulai memeriksa tubuhnya dan setelah dinyut-nyut sebentar, akhirnya diketahui kalau Wen Jun tidak sakit masuk angin melainkan sedang hamil muda mengandung anak pertamanya dengan Pangeran Mingde. Namun alih-alih bersyukur, dia justru emosi dan hampir saja menghabisi si tabib yang memeriksanya. Bahkan Pangeran ke-9 pun harus turun tangan untuk mengecek keadaan Wen Jun karena khawatir dia akan kembali berniat untuk on goal dan membiarkan kakak iparnya tersebut meluapkan emosinya kepadanya. Kondisi serupa juga dialami oleh Dingzi yang masih sering marah-marah nggak jelas meskipun dia telah menjadi murid biksu tua dan fokus untuk menaklukkan pedang iblis. Tapi dia tidak bisa melupakan momen ketika dirinya gagal membawa Wen Jun pergi dari kediaman Pangeran Mingde, di mana hal itu membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya sendiri dan seringkali hampir dikuasai oleh iblis di hatinya, sehingga memaksa biksu tua untuk terus menekan kemarahan Dingzi menggunakan lonceng baja emasnya. Tapi bahkan sampai di sini pun, Lala masih saja mengikutinya dan terus membujuknya untuk kembali bersamanya ke Sekte Awan Putih, di mana lagi-lagi dia justru memberitahu kalau Wen Jun telah hamil dan kini hidup bahagia bersama dengan Pangeran Mingde. Otomatis kabar tersebut pun membuat Dingzi terpancing dan kembali dikuasai kemarahannya, di mana dia justru tidak segan menyerang Lala dan berniat menghabisinya jika saja biksu tua tidak muncul tepat waktu untuk meredam emosinya. Di sini, beliau lalu mengatakan kalau iblis di hati Dingzi kembali kumat setelah mendapat provokasi dari Lala, di mana serangan itu membuat Lala mengalami luka yang cukup serius. Dan sebagai bentuk rasa bersalah, Dingzi terpaksa merawatnya sampai kondisinya kembali membaik. Singkat cerita, setelah 9 bulan mengandung, kabar baik datang dari kediaman Pangeran Mingde ketika salah satu selir beliau telah melahirkan putra ke-6-nya, di mana Pangeran ke-9 sebagai pamannya turut andil dalam memberikannya nama yaitu Xiao Juhe, yang nantinya akan menjadi pemeran utama di serial Blood of Youth. 2 bulan kemudian, selir Wen Jun juga melahirkan seorang putra ke-7. Namun dia menolak nama yang diberikan oleh Pangeran ke-9 dan justru meminta Luo Qing yang memberikannya nama, di mana setelah menghitung hari dan weton, akhirnya diputuskan untuk memberi nama anak itu Xiao Yu. Di sisi lain, diperlihatkan kepala Kasim yang sedang menemui Raja Jing, di mana ternyata sikap Raja Jing dan semua sifatnya tersebut bukan semata-mata kehendaknya sendiri, karena selama ini dia disetir oleh kepala Kasim, termasuk saat dirinya memfitnah ayahnya Dingzi. Dan sekarang mereka berniat kembali memprovokasi Kaisar dengan keluarga Dong Jun untuk melemahkan kekuatan Pangeran ke-9 dan menjadikan Raja Jing satu-satunya kandidat kuat untuk menggantikan ayahnya sebagai Kaisar. Bahkan, kepala Kasim juga bekerja sama dengan 2 orang pembunuh dari Sekte Awan Putih yang di awal film dikirim untuk menghabisi Guru Kuchen tapi gagal. Bukan tanpa alasan, tapi dia sengaja menyelamatkan mereka agar bisa menghubungkannya dengan Sekte Awan Putih yang notabene adalah musuh dari kerajaan Bailey.
Tapi pertama-tama, mereka harus terlebih dahulu melemahkan posisi Pangeran Mingde, yaitu dengan memecah aliansi Pangeran Mingde dengan Sekte Bayangan, di mana diperlihatkan penasihat Sekte Awan Putih yang mendapat pesan dari seseorang untuk menyuruhnya mulai bergerak. Dia memerintahkan tangan kanannya yang kita panggil aja Faizan untuk segera pergi ke kota Tianxi dan menculik Wen Jun sekaligus membawanya untuk bertemu dengan Dingxi. Benar saja, dengan bantuan dari Kepala Qasim, mereka bisa dengan mudah menyamar dan masuk ke wilayah istana di mana mereka mengaku telah diperintahkan oleh Dingxi untuk membawa Wen Jun dan meminta Luo Qingyang agar tidak mempersulit mereka. Awalnya, Luo Qingyang sempat tidak percaya jika mereka adalah orang suruhan Dingxi. Namun, ketika mereka memberikan sebuah sandi Morse yang hanya diketahui oleh Wen Jun, Luo Qingyang pun akhirnya percaya dan justru membantu mereka. Namun ternyata aksi mereka diketahui oleh ayahnya, pemimpin Sekte Bayangan yang langsung memerintahkan pasukannya untuk menghentikan mereka. Untungnya utusan dari Sekte Awan Putih berhasil mengatasi masalah tersebut tanpa adanya kesulitan. Tentu saja, Pangeran ke-9 dan Pangeran Mingde yang mengetahui kalau selirnya diculik pun langsung terlihat gusar di mana dia menyalahkan Pangeran ke-9 karena tidak menghabisi Dingxi selagi mereka bisa. Namun di sisi lain, Pangeran ke-9 menilai kalau Dingxi sendirian tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, yang artinya ada sosok dengan kekuatan yang cukup besar yang membantu dirinya. Dan benar saja, tidak berselang lama, pemimpin Sekte Bayangan datang dan mengatakan kalau pihak yang membantu Wen Jun pergi adalah orang-orang dari Sekte Awan Putih. Mereka merupakan komplotan pemberontak yang berasal dari wilayah utara dan sampai di sini pun Pangeran Mingde masih meraba-raba alasan Sekte Awan Putih membantu Dingxi karena seperti yang mereka ketahui, ayahnya Dingxi dulunya merupakan jenderal perang yang pernah memimpin pasukan untuk meratakan wilayah utara. Nah, kenapa mereka sekarang justru membantu anak dari jenderal yang memusnahkan negara mereka sendiri? Dari obrolan itu, Pangeran ke-9 menarik sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar ada konspirasi di balik kasus kali ini, di mana dia lalu menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan Lei dan menyuruhnya untuk mencari tahu kenapa Sekte Awan Putih mau membantu Dingxi. Singkat cerita, Wen Jun pun akhirnya sampai dan bertemu kembali dengan Dingxi, di mana diperlihatkan Dingxi justru bingung sendiri karena setelah mati-matian mencoba menculiknya, sekarang tanpa melakukan apapun, Wen Jun justru datang sendiri kepadanya. Meskipun begitu, hal ini tetap menjadi momen yang mereka nantikan sehingga bodoh amat dengan siapapun dan apa tujuan mereka membantu mempertemukan kembali Wen Jun dan Dingxi. Dari sini, barulah Kepala Qasim mulai menjalankan tujuan awal mereka, yaitu menyerang keluarga Dong Jun dengan memfitnah mereka membantu Dingxi dalam melakukan penculikan tersebut. Dan satu hal yang ditegaskan di sini adalah dengan mempercayakan kekuatan yang terlalu besar di dalam kekaisaran kepada kakeknya Dong Jun, bukan tidak mungkin mereka akan memberontak. Sampai akhirnya kaisar yang terkesan mukanya berbeda mendengar tanda kutip kata pemberontakan tersebut, sehingga beliau lalu menyuruh Raja Jing untuk mengurus masalah itu. Tanpa buang waktu, keesokan harinya, Kepala Qasim langsung mengumumkan dekret kekaisaran dan memanipulasi pasal hukumannya yang awalnya difitnah telah membantu Wen Jun melarikan diri. Mereka menulis bahwa kakeknya Dong Jun diduga akan melakukan pemberontakan terhadap kaisar. Tidak hanya itu, Pangeran ke-9 juga diperintahkan untuk memimpin pasukan pengawalan kaisar menuju ke kediaman keluarga Dong Jun untuk membawa kakeknya Dong Jun ke kota Tianxi untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara itu di kediaman Dong Jun,
Yue mendapat surat dari mata-mata sekte awan putih yang memberitahu bahwa kakeknya akan dibawa ke kerajaan Bailey atas dugaan pemberontakan. Mengetahui hal itu, Dongjun pun bergegas untuk menemui kakek dan ayahnya yang kebetulan juga sedang membicarakan masalah tersebut. Di sini, ayahnya sempat memarahi Dongjun karena keluar sebelum waktunya dan menyuruhnya agar tidak ikut campur dalam urusan kerajaan, di mana Dongjun pun menjawab kalau dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk terlibat dalam masalah itu. Dan untuk membuktikan omongan Dongjun barusan, mereka pun akhirnya mengetes kemampuan Dongjun. Dan benar saja, kemampuan Dongjun kini telah jauh meningkat setelah mempelajari ilmu kehampaan dari Yue, di mana dia menggunakan kecapi milik guru Gujan untuk melawan ayahnya. Sampai pada akhirnya, untuk pertama kalinya, ayahnya Dongjun mengakui kalau anaknya telah memiliki kemampuan yang setara dengannya. Di sisi lain, kabar tentang dugaan pemberontakan tersebut juga didengar oleh Dingzi, di mana dia pun memberitahukan kabar itu kepada biksu tua. Di sini, beliau sempat menduga kalau ada pihak lain yang sengaja mengkambing hitamkan keluarga Dongjun atas hilangnya Wenjun, meskipun belum menemukan bukti valid. Namun, karena skemanya sama persis dengan kasus ayahnya, Dingzi langsung bisa menebak bahwa orang itu adalah Raja Jing yang memutarbalikkan fakta untuk memprovokasi kaisar. Menyadari hal itu, Dingzi pun akhirnya memutuskan untuk turun membantu keluarga Dongjun karena bagaimanapun juga, Dongjun telah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Dia tidak ingin apa yang menimpa keluarganya kembali terjadi kepada keluarga Dongjun. Terlebih, kalau keluarga Dongjun bisa membalikan keadaan, kemungkinan Dingzi juga memiliki kesempatan untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Keesokan harinya, pihak kerajaan Bailey akhirnya sampai di kediaman keluarga Dongjun, sempat dredeg membacakan dekrit di hadapan seorang jenderal yang sangat disegani, dan terlihat sekali kakeknya Dongjun merasa sakit hati mendengar bahwa dia diduga telah memberontak. Di mana tidak berselang lama, Pangeran ke-9 datang bersama pasukannya yang juga terlihat ketakutan berhadapan dengan kakeknya Dongjun. Sampai di sini, intinya Pangeran ke-9 mengatakan adanya banyak kejanggalan dalam kasus tersebut dan menjamin keselamatan kakeknya Dongjun ketika berada di kota Tianxi. Asalkan beliau memang tidak pernah memiliki niatan untuk memberontak. Tapi dengan santainya, kakeknya Dongjun pun menjawab jika memang beliau mempunyai niat tersebut, maka bisa dipastikan Pangeran ke-9 pasti sudah meninggal. Karena seperti diketahui, kakeknya Dongjun bukan kakek-kakek sembarangan, melainkan jenderal paling berbahaya di kerajaan Bailey yang memiliki julukan pembunuh dewa. Di sini, Pangeran ke-9 juga menyempatkan diri untuk menemui Dongjun. Dia menjelaskan tentang masalah Dingzi dan juga tentang kasus yang melibatkan kakeknya, di mana dia berjanji akan menjaganya ketika berada di kerajaan, bahkan dengan nyawanya sendiri. Keesokan harinya, seluruh pasukan keluarga Dongjun akhirnya melepaskan kepergian kakeknya Dongjun memenuhi panggilan dari pihak kerajaan untuk diinterogasi atas dugaan pemberontakan, di mana ayahnya Dongjun pun berjanji akan menerobos kota Tianxi jika sampai terjadi suatu hal kepada beliau. Sementara di sisi lain, diperlihatkan Sumu Yu dari Sekte Sungai Gelap yang sedang ngobrol bersama rekannya. Mereka mendapat orderan dari seseorang yang menyuruh mereka untuk menghabisi 2 orang sekaligus, di mana orang yang dimaksud adalah kakeknya Dongjun dan juga Pangeran ke-9 dalam perjalanan mereka menuju ke kota Tianxi, di mana mereka akan dibantu oleh pembunuh terhebat dari Sekte Sungai Gelap yang kita panggil saja Topi Bambu.
Merasa di atas angin, mereka secara terang-terangan mencegat iring-iringan kereta Pangeran ke-9 dan kakeknya Dongjun, di mana mereka justru dibuat makdek ketika melihat Tuan Li juga berada di dalam kereta dengan wajah lamanya. Sehingga melihat orang nomor 1 di dunia bela diri tersebut, orang-orang dari Sekte Sungai Gelap langsung memutuskan untuk melipir putar balik. Mu Yu, 我们走。 Tanpa mereka sadari, orang itu bukanlah Tuan Li yang asli, di mana Dongjun sengaja memanfaatkan salah satu mata-mata dari pasukan kakeknya untuk menyamar sebagai Tuan Li dan mengelabui orang-orang dari kerajaan. Dan ternyata Sekte Sungai Gelap pun bisa putar balik semudah itu adalah karena mereka mendapatkan double order. Satu dari Raja Jing untuk menghabisi kakeknya Dongjun dan juga Pangeran ke-9, dan sebaliknya orderan kedua adalah dari Kaisar sendiri untuk melindungi mereka, yang artinya sedari awal Kaisar sudah menduga Raja Jing berniat untuk menghabisi saudaranya sendiri dan mengacak-acak kerajaan demi mendapatkan kekuasaan. Balik ke Kaisar, kabar itu pun membuat beliau agak sedikit tenang, tapi bersamaan dengan itu, dia dibuat heran ketika pelayannya mengatakan kalau Tuan Li telah kembali. Di sisi lain, kondisi berbeda justru dialami oleh Raja Jing yang kembali ketar-ketir setelah Sekte Sungai Gelap melaporkan bahwa mereka gagal menghabisi kakeknya Dongjun. Sementara itu, setelah kakeknya Dongjun sampai di kota Tianxi, Kaisar Beili kemudian menyuruh 2 orang penyidik untuk menginterogasi kakeknya Dongjun. Masalahnya, kedua orang ini sama-sama takut untuk menginterogasi beliau, bahkan salah satunya memutuskan untuk pamit dan tidak jadi mengambil pekerjaan tersebut. Namun ketika di luar, tiba-tiba Dingxi muncul untuk mengajaknya ngobrol, di mana ternyata mereka sudah saling mengenal satu sama lain sewaktu masih SD. Intinya, Dingxi meminta bantuan si penyidik untuk membantu menyelesaikan masalah kakeknya Dongjun yang diduga terlibat kasus pemberontakan, dengan iming-iming kalau Dongjun memiliki bakat dalam membuat arak terbaik sekabupaten, sementara si penyidik yang hobi minum bekunang ini pun akhirnya setuju untuk membantu dengan harapan nantinya dia bisa merasakan arak terbaik buatan Dongjun. Malam harinya, si penyidik pun menuju ke ruangan kakeknya Dongjun untuk menginterogasi beliau. Dongjun lalu mewakili kakeknya untuk membuat keterangan yang intinya kalau pihak keluarga Dongjun yang memiliki 100.000 pasukan tidak ada sedikit pun memiliki niat memberontak. Perlu diketahui, sebenarnya si penyidik tidak peduli apakah kakeknya Dongjun berniat memberontak atau tidak, karena yang dia inginkan hanyalah mencicip arak buatan Dongjun. Di tengah perjalanan pulang, si penyidik sempat dihadang oleh 2 bandit yang berniat mengubah catatan hasil interogasinya dengan kakeknya Dongjun. Untungnya Dingxi muncul tepat waktu untuk menghabisi kedua bandit tersebut. Di sisi lain, mendengar berita tentang Tuan Li yang kembali menampakkan dirinya, Kepala Qasim kemudian memanggil semua muridnya untuk kembali ke kerajaan, di mana salah satu dari mereka yang akan berperan cukup besar bernama Jin Xian yang terkenal memiliki pedang angin salju. Saat hampir sampai di kota Tianxi, dia tidak sengaja bertemu dengan Dingxi yang sedang ngopi di warung Bujazim cabang tengah hutan dan mengetahui identitas mereka masing-masing dari pedang yang mereka bawa, di mana Dingxi merupakan buronan dari kerajaan Beili, sedangkan Jin Xian adalah kandidat yang nantinya akan menjadi penerus Qasim Istana di serial Blood of Yawg. Meskipun Jin Xian merupakan bagian dari kerajaan Beili, namun di sini dia berkata tidak akan menangkap Dingxi karena saat ini Jin Xian belum resmi berada di wilayah kerajaan hingga akhirnya menghormati satu sama lain. Mereka pun justru menjalin pertemanan sebelum menjalani takdir masing-masing dan menjadi musuh. Kembali ke kerajaan Beili, di mana si penyidik dan atasannya yaitu pejabat menteri hukum yang sedang menghadap kaisar untuk melaporkan hasil interogasinya bersama kakeknya Dongjun semalam, diperlihatkan menteri tersebut yang ketakutan karena merasa berada di tengah-tengah antara 2 kekuatan besar, yaitu Raja Jing yang merupakan anak dari kaisar sendiri dan kakeknya Dongjun yang merupakan seorang jenderal yang paling disegani di kerajaan.
Di sini, dia mengira kalau apa yang dilakukan Raja Jing adalah perintah dari kaisar sendiri, sedangkan di sisi lain, hal itu justru akan memicu kemarahan pasukan kakeknya Dongjun dan imbasnya pemberontakan akan benar-benar terjadi. Meskipun begitu, kaisar memintanya untuk memutuskan masalah tersebut dengan adil, di mana penyidik semalam justru dengan santainya berkata kalau kakeknya Dongjun sama sekali tidak ada niatan untuk memberontak, sementara Raja Jing justru dianggap telah melakukan fitnah. 你看看人家，你去问问孤的那些儿子们，何人没有？ 全告退。 信之。 Sampai di sini, kaisar kemudian mendatangi kakeknya Dongjun di mana awalnya Dongjun sempat mengira kalau pihak kerajaan akan menangkap kakeknya. Namun mereka justru berbicara layaknya sahabat lama pada umumnya di mana kaisar mengatakan kalau kakeknya Dongjun telah difitnah oleh seseorang dan dia berjanji akan menangkap orang tersebut. Sebelum masuk, kaisar juga dibuat makdek ketika bertemu dengan Tuan Li karena masih ingat dengan kejadian terakhir kali Tuan Li datang ke istana yang hal itu cukup membuatnya kena mental. 乌里塔， Intinya, mereka membicarakan kenangan masa lalunya dulu ketika bersama ayahnya Dingxi berjuang bersama-sama untuk mempertahankan negaranya, yang ternyata ayahnya Dingxi juga merupakan sosok jenderal paling berjasa dalam pengangkatan tahta kaisar. Namun beliau justru dihukum mati karena terlibat kasus pemberontakan. Tidak hanya itu, mereka juga membicarakan masalah tentang penerus kaisar selanjutnya dan kandidat yang paling direkomendasikan adalah Pangeran ke-9 mengingat track recordnya yang bagus dan tidak memiliki celah sedikit pun. Sementara itu di luar, sempat terjadi momen menegangkan di mana Kepala Qasim yang menyadari keanehan, dia tidak percaya kalau Tuan Li, orang nomor 1 di dunia bela diri, bisa sejinak itu menjadi pengawal kakeknya Dongjun, di mana dia lalu mencoba untuk membongkar identitasnya dengan menyerangnya. Namun serangan tersebut langsung ditepis oleh Dongjun. Sialnya, kaisar muncul sebelum mereka adu mekanik sehingga mereka memutuskan untuk menunda pertarungan itu. 恭送陛下。 Keesokan harinya, diperlihatkan ketiga murid Kepala Qasim yang telah sampai di istana kerajaan. Mereka kemudian diberi mandat untuk menjalankan tugasnya masing-masing, kecuali Qasim Jin Xian yang mendapat tugas khusus untuk menemani Kepala Qasim mengunjungi Akademi Jixia setelah Kepala Qasim yakin kalau Tuan Li yang semalam bukanlah Tuan Li yang asli. Tapi mereka tidak menduga kalau sekarang orang yang menyamar menjadi Tuan Li adalah Nanggong Chun Sui yang merupakan Tuan Li asli yang telah berganti kulit kembali menjadi muda. Dalam momen ini, Kepala Qasim sempat jumawa melihat orang itu membuka topengnya, namun dia harus menarik ucapannya kembali ketika mengetahui kalau pemuda di hadapannya itu sama hebat dengan Tuan Li. 是一个年轻的毒。 Tidak jauh dari tempat tersebut, diperlihatkan Dongjun yang tiba-tiba dihadang oleh salah satu Qasim yang diutus oleh Kepala Qasim untuk menghabisinya, hingga akhirnya mereka pun mencari tempat yang lebih sepi agar baku hantam mereka tidak diketahui orang lain dan lebih leluasa tanpa takut bayar ganti rugi kalau kena genteng. Dalam pertarungan itu, untuk pertama kalinya, Dongjun menggunakan pedang ganda yang diajarkan oleh Tuan Li, di mana si Qasim dengan angkuhnya sempat meminta maaf pada Dongjun kalau hari ini dia akan menghabisinya. Namun, dia tidak sadar bahwa kesombongan adalah salah satu sifat yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana si Qasim akhirnya dibuat tidak berkutik berhadapan dengan jurus naga air milik Dongjun. 不是这件事就是刀谱。百里东军。 Di sisi lain, diperlihatkan Raja Jing yang masih putus asa setelah para pembunuh bayarannya gagal. Di sini, dua utusan dari Sekte Awan Putih muncul dan berkata kalau mereka akan membantu Raja Jing menghabisi Dongjun dan kakeknya atas perintah Kepala Qasim. 为何还派我2人来此呢？
Tapi di tengah perjalanan mereka menuju kediaman kakeknya Dongjun, mereka dihadang oleh Dingzi di mana dia sudah siap melawan kedua utusan sekte awan putih itu sampai titik darah penghabisan untuk mewakili Dongjun sebagai sahabatnya. Dan sudah seperti yang bisa ditebak, mereka akhirnya justru tewas di tangan Dingzi setelah terkena serangan jurus Raja Amarah yang sekarang telah bisa dikuasai sepenuhnya. Kembali ke Tuan Li yang berhadapan dengan Kepala Qasim, setelah sebelumnya merasa jumawa pemuda di depannya hanya menyamar sebagai Tuan Li, di sini Kepala Qasim justru harus berpikir 2 kali melawan Chun Sui yang memang merupakan Tuan Li asli yang kembali ke wujud mudanya, di mana diperlihatkan Tuan Li hanya bermain-main dengannya sedangkan Kepala Qasim udah flicker, ulti, semuanya yang bisa dipencet, sampai akhirnya Tuan Li menghukumnya dengan menghancurkan setengah tenaga dalam milik Kepala Qasim. Keesokan harinya, diperlihatkan Tuan Li yang sedang mengunjungi kediaman Lei untuk menemui istri dan anaknya yang bernama Li Hanyi, naga biru, di mana anak ini nantinya akan menjadi salah satu dewa pedang terhebat di serial Blood of Youth yang terkenal karena membelah pavilion Suyu hanya karena bercanda. Di sini, beliau menjelaskan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk membawa naga biru untuk diangkat sebagai muridnya. Setelah urusan di kota Tianxi selesai, Tuan Li juga menyuruh Dongjun untuk segera kembali ke kota Suzhou meneruskan tugasnya sebagai wali kota, sedangkan dirinya berniat melakukan perjalanan jauh bersama istrinya dan naga biru di mana beliau meninggalkan 3 kata sebagai pedoman, yaitu bertindak sesuai hati. 200年了，便是绝世之法。好了，启程。 Sementara itu di sisi lain, Chang Feng yang kini telah berhasil menguasai jurus tombak naga, dia ingin mengetes atau mengukur seberapa besar kemampuannya sekarang dengan menantang salah seorang pengguna tombak terhebat di kerajaan Beili. Namun di tengah pertarungan tersebut, Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau kedatangannya ke sana adalah untuk membawa Chang Feng ke kota Tianxi sesuai perintah dari Tuan Li, di mana beliau meminta kepada Pangeran ke-9 membentuk 4 pilar penjaga untuk melindungi konstitusi di dalam kerajaan yang beranggotakan Chang Feng, istrinya Lei, Sekte Tang, dan Sekte Mahatau. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, diceritakan bahwa Kaisar Beili sudah mulai cekreh-cekreh sakit-sakitan, sehingga pertarungan perebutan tahta antara anak-anaknya pun semakin sengit, bahkan tidak terkecuali para menteri yang menjadi korbannya. Sampai di sini, Raja Jing yang sangat berambisi, dia tidak melihat kesempatan untuk mendapatkan tahta, sehingga dia justru nekat memberontak yang mana hal itu memaksa Kaisar untuk segera menurunkan dekret dan menunjuk salah satu anaknya menjadi Kaisar penerus dirinya. Alhamdulillahnya, Pangeran ke-9 yang dibantu oleh 4 pilar penjaga kerajaan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut dan menghukum Raja Jing atas apa yang telah dia lakukan. Bersamaan dengan itu, Kepala Qasim muncul dengan membawa dekret kekaisaran untuk mengumumkan siapa yang berhak menjadi penerus Kaisar Beili selanjutnya. Namun saat itu juga, Pangeran ke-9 langsung merebut dekret tersebut dan mengatakan kalau tahta akan diteruskan oleh Pangeran Mingde. Bukan tanpa alasan, tapi Pangeran ke-9 sejak dulu memang tidak pernah berkeinginan menjadi kaisar karena hal itu sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya, berbeda dengan Pangeran Mingde yang sedari kecil sudah belajar apapun yang bisa dipelajari untuk menjadi seorang kaisar. Benar saja, tidak lama setelahnya, Kaisar Beili akhirnya meninggal di usianya yang sudah senja, di mana tahta kekaisaran akan diwariskan kepada pangeran ketiga yang resmi menjadi Kaisar Mingde, dan sebagai bentuk penghormatan, dia kemudian menganugerahkan gelar baru kepada pangeran ke-9 yaitu Raja Langya.
Singkat cerita, setelah 5 tahun berlalu sejak Pangeran Mingde naik tahta menjadi seorang kaisar, diperlihatkan naga biru yang kini sudah SMA kembali ke kota Suzhou dan memberikan daftar peringkat master bela diri, di mana setelah 3 tahun berturut-turut Dongjun menjadi peringkat 1 junior, dia naik kelas menjadi peringkat 3 di kelas senior, dan yang mengisi peringkat 1 junior adalah Zhao Yuzhen dari Gunung Wangcheng, sementara naga biru berada di peringkat 6 junior. Sementara itu di sisi lain, Dingzi yang akhirnya nikah siri dengan Wenjun juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ye Anxi atau lebih dikenal dengan nama Wuxin. Di sini Dingzi juga mengirim surat kepada Dongjun dan memintanya untuk datang ke sana. 世云哥， Tanpa mereka sadari, saat semua sedang berjalan baik-baik saja, penasihat Sekte Awan Putih merasa sudah saatnya mereka mengembalikan Wenjun dan melanjutkan rencana mereka. Di sini, mereka berniat untuk membohongi Wenjun dengan mengatakan kalau anaknya yang berada di kerajaan sedang sakit parah dan mengharuskannya untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Sementara mereka akan membuat skema agar Wenjun bisa masuk dan keluar dari istana secara diam-diam. 队长还需尽快回去。远处有动静了。 Sebagai seorang ibu, tentu saja Wenjun tidak bisa diam begitu saja mendengar hal itu, di mana awalnya dia hanya berniat kembali untuk membawa anak pertamanya keluar bersamanya. Tanpa dia sadari, setelah kembali masuk ke dalam istana, dia tidak akan bisa kembali keluar. Tidak berselang lama, Dingzi yang telah sampai di rumah tentu saja dibuat terkejut ketika melihat surat dari Wenjun. Dia sadar betul kalau itu hanyalah skema yang direncanakan oleh seseorang, di mana Dingzi pun nekat membawa Wuxin untuk menjemput kembali ibunya. Disinilah peran Sekte Awan Putih. Ketika Dingzi sedang dikuasai oleh kemarahan di hatinya, mereka berniat untuk menggunakannya sebagai pion untuk membantu mereka menyerang kerajaan Bailey. Di sini, Lala kembali menemuinya, namun karena saat itu Dingzi sedang terlalu marah untuk meladeninya, salah seorang pengawalnya lalu menantang Dingzi dengan menggunakan ilmu kehampaan khas Sekte Awan Putih yang belum sempurna. Akibatnya, dia tetap tidak mampu menghadapi tebasan pedang iblis milik Dingzi saat dirinya sedang dikuasai amarah. Lalu ketika Dingzi sudah tidak mampu mengendalikan tubuhnya karena pedang iblis kembali menguasai dirinya, dia hampir mengeluarkan jurus Raja Amarah untuk menghabisi orang itu, andai saja Lala tidak menghentikannya. Sementara itu, Dongjun bersama Yue yang telah mendapat Sherlock pondok milik Dingzi, diperlihatkan mereka sudah sampai di tempat yang dituju dan menyadari kalau mereka sudah terlambat. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan jejak bekas pertempuran di mana Yue bisa langsung memastikan kalau Dingzi kini telah dibawa pergi menuju ke Sekte Awan Putih. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas untuk menyusulnya sebelum terlambat. Keesokan harinya di tengah perjalanan mereka, Dongjun tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang sedang mabuk, dihajar di tengah jalan di mana dia mengaku sebagai murid pertama Tuan Li, pendekar tanpa nama. Kalau kalian ingat, dia adalah murid yang tidak pernah diceritakan oleh Tuan Li yang biar gampang kita panggil saja kakak pertama. Perlu diketahui, kakak pertama sengaja menghadang kereta Dongjun karena ternyata sebelumnya dia memang diutus oleh Tuan Li untuk menemani Dongjun menuju ke wilayah utara ke Sekte Awan Putih untuk mengawasi Dongjun, di mana dia tetap memaksa ikut dengan mereka meskipun Dongjun telah menolaknya. Sanyang, gua走了. Dan tepat seperti apa yang diduga, mereka dihadang oleh Mahmud, salah satu penasihat Sekte Awan Putih yang dulu dikirim untuk menculik Dongjun saat ujian Akademi Jixia. Sialnya, usahanya waktu itu digagalkan oleh Tuan Li, bahkan kembarannya tewas di tangan beliau. Nah, kali ini dia datang untuk menuntut balas di mana dia berniat untuk menghabisi Dongjun. 是无作使人，诸葛云，
Dari tatapan matanya, terlihat jelas bahwa sekarang Mahmud telah memiliki aura yang sangat brutal, namun diperlihatkan dia justru hanya dipermainkan oleh kakak pertama yang juga berniat untuk memamerkan kemampuannya agar Dongjun mengakuinya sebagai kakak seperguruan, sampai akhirnya dia bisa mengirim Mahmud ke alam baka dengan cara yang elegan. Setelah berhasil mengatasi Mahmud, di mana hal itu sekaligus menegaskan kalau kemampuan kakak pertama memang tidak main-main, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah utara untuk menyusul Dingzi. Di mana kakak pertama berkata saat dia berpapasan dengan kereta yang mengangkut Dingzi, dia merasakan adanya seseorang dengan tenaga dalam yang sangat lemah di dalam kereta tersebut, dan Yue bisa memastikan kalau itu artinya seseorang telah mentransfer ilmu kehampaan secara paksa ke dalam tubuh Dingzi. 强行渡空，那我也要入第三重。 Di sisi lain, setelah beberapa hari perjalanan, diperlihatkan Dingzi yang akhirnya mulai sadar dan sesuai dengan perkiraan Yue, alasan Dingzi bisa begitu mudah dikalahkan adalah karena pengawalnya telah mentransferkan ilmu kehampaan ke dalam tubuh Dingzi untuk melawan kemarahannya, sehingga membuat Dingzi kehabisan tenaga. Lala juga mengatakan kalau Dingzi mempunyai tubuh dengan sistem meridian alami, di mana hal itu merupakan syarat terberat untuk melatih ilmu kehampaan secara sempurna. Dan jika Dingzi berhasil menguasai hal itu, dari sana Sekte Awan Putih akan membantunya merebut kembali Wenjun. Merasa tidak ada pilihan lain, kali ini Dingzi pun akhirnya bersedia setelah sekian lama, dan pertama-tama mereka harus menuju ke wilayah suci, sebuah tempat yang dipakai oleh ayahnya Lala berkultivasi dan menitipkan Wuxin untuk sementara kepada Sekte Awan Putih. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wenjun yang sudah sampai di kota Tianxi dan langsung didatangi oleh ayahnya yang terlihat sangat marah. Karena seperti diketahui, gara-gara dia kabur, ayahnya harus menahan malu di depan Kaisar Mingde yang padahal jika saja waktu itu dia tidak pergi, Wenjun memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri kerajaan. 你甚至有机会可以成为皇后。朱雀氏。 Di saat yang bersamaan, Chang Feng tiba-tiba muncul untuk menengahi konflik antar bapak dan anak tersebut setelah sebelumnya dia diberitahu oleh Sekte Mahatau. Chang Feng yang tidak mengetahui seluk-beluk masalah mereka, dia hanya berniat untuk melindungi Wenjun dari paksaan orang tuanya. Namun justru Wenjun sendiri menolak hal itu dan mengatakan kalau dia sendirilah yang berniat kembali ke istana. Kembali ke Dongjun yang akhirnya juga sampai di wilayah Sekte Awan Putih, di mana mereka sudah dihadang oleh penasihat sekte yang telah mendengar kabar kematian Mahmud. Di sini karena sekarang mereka sedang repot, kakak pertama lalu menyuruh Dongjun dan Yue untuk segera menuju ke wilayah suci menyusul Dingzi, sedangkan dirinya akan meladeni tantangan dari penasihat Sekte Awan Putih. Di sisi lain, setelah Dingzi dan juga Lala melewati perjalanan yang cukup ekstrim, mereka akhirnya sampai di tempat yang dimaksud, di mana dikatakan hanya seseorang dengan sistem meridian alami yang bisa membuka pintu tempat tersebut secara paksa. Dan itulah alasan selama hampir 20 tahun ayahnya Lala terkurung di dalam tempat itu. Dan benar saja, Dingzi berhasil membuka pintu tersebut dengan mudah, di mana di dalam tempat tersebut sangat hangat, jauh berbeda dengan keadaan di luar dan terdapat ratusan kitab bela diri, sampai akhirnya mereka bertemu dengan ayahnya Lala sekaligus pemimpin Sekte Awan Putih yang selama hampir 20 tahun ini berkultivasi untuk menyempurnakan ilmu kehampaan setelah negaranya dihancurkan oleh kerajaan Bailey. 住手！ 那是你女儿。 Awalnya, pemimpin Sekte Awan Putih justru tidak mengenali Lala sebagai anaknya karena sudah terlalu lama terkurung di sana. Sampai akhirnya dia melihat Dingzi yang memiliki sistem meridian alami dan berterima kasih kepada Lala karena telah membawakannya orang tersebut.
Karena itu, artinya dia tidak perlu lagi melanjutkan kultivasinya dan langsung bisa mencapai level ilmu kehampaan tertinggi setelah menyerap tenaga dalam seseorang dengan sistem meridian alami. Di mana pernyataan barusan akhirnya membuat Dingzi sadar bahwa selama ini merekalah pihak yang telah mempermainkannya dengan mendatangkan Wenjun kepadanya, lalu hilangnya Wenjun secara tiba-tiba juga merupakan konspirasi yang diatur oleh mereka demi untuk memanfaatkan Dingzi agar memihak mereka. Otomatis Dingzi pun langsung mengamuk di tempat itu. Tapi meskipun dia telah menggabungkan jurus-jurus terhebat miliknya yang juga membuat dirinya sendiri terluka, serangannya itu bukanlah masalah besar bagi pemimpin sekte awan putih yang hanya mengalami luka kecil karena dia telah lumayan menguasai ilmu kehampaan yang pada dasarnya sifat dari jurus tersebut akan menyerap tenaga dalam milik orang lain. Sampai di sini, pemimpin sekte awan putih lalu mulai menyerap tenaga dalam Dingzi secara paksa untuk mempercepat proses kultivasinya. Pada waktu yang bersamaan, Dongjun yang baru saja tiba langsung ikut nimbrung untuk membantu Dingzi dalam formasi ilmu kehampaan tersebut. Walaupun dia sadar kalau kemampuannya masih belum bisa menandingi level kekuatan milik pemimpin sekte awan putih. Saat itulah Dingzi yang kembali mulai kehilangan akal sehat dan pikirannya benar-benar tidak terkontrol. Kemarahan iblis di tubuhnya pun kembali muncul di mana dia justru balik menyerap tenaga dalam milik pemimpin sekte awan putih dan juga tenaga dalam Dongjun. Melihat potensi yang dimiliki oleh Dingzi, pemimpin sekte pun tidak punya pilihan lain selain merelakan ilmu yang dia pelajari selama ini kepada Dingzi. Setelah berhasil menyerap ilmu kehampaan yang menjadikan kekuatannya bertambah berkali-kali lipat, artinya dia menjadi salah satu pemuda yang memiliki kekuatan hampir mendekati Tuan Li. Di sini dia berkata kepada Dongjun bahwa dia sebenarnya telah berusaha menekan kemarahan iblis sampai Wenjun muncul kembali di kehidupannya. Namun tidak disangka, semua itu hanyalah sebuah pengaturan dari sekte awan putih yang ingin memanfaatkan sistem meridian alami di tubuhnya. Jadi bisa disimpulkan, sikap yang diambil Dingzi saat ini merupakan akumulasi dari rasa kecewa yang terus menumpuk sejak dia kecil. Oleh karena itu, dia berpikir kalau menjadi orang kejam adalah jalan satu-satunya agar orang lain tidak berbuat semena-mena kepadanya. Sementara itu, pemimpin sekte awan putih yang sudah sekarat karena kekuatannya telah diserap habis oleh Dingzi, dia justru berpesan agar Dingzi membawa pasukannya bersamanya, memimpin prajurit dari wilayah utara untuk meratakan kerajaan Beili. Di sisi lain, tentu saja penasihat sekte yang sudah hampir tidak bisa berdiri bisa dikalahkan oleh kakak pertama, di mana di ujung kematiannya, Dingzi kemudian datang dengan membawa Dongjun dan juga Yue. Tentu saja penasihat sekte dan kakak pertama yang melihat hal itu langsung bisa memastikan bahwa Dingzi bisa menjadi seperti ini merupakan efek dari ilmu kehampaan yang telah dia kuasai sepenuhnya. Dan itu artinya pemimpin sekte awan putih kemungkinan telah kehilangan tenaga dalamnya atau yang terburuk dia telah meninggal. Di mana diperlihatkan Dingzi tidak ragu-ragu untuk menyerap semua tenaga dalam penasihat sekte demi meluapkan emosinya. Sebelum pergi, Dingzi berpesan kepada kakak pertama untuk segera menyelamatkan Dongjun karena dia telah menyerap habis tenaga dalamnya. Saat itulah kakak pertama sempat mengajak Dingzi untuk ikut bersama mereka dan berjanji mengobati atau meruqyah untuk menekan energi iblis di hatinya. Walaupun belum tentu bisa menghilangkan semuanya, tapi setidaknya hal itu bisa mengurangi kebenciannya. Namun, Dingzi tetap menolak karena menganggap dari awal jalan mereka sudah berbeda dan berharap jika kedepannya mereka tidak akan pernah bertemu kembali untuk menghindari konflik.
Di sini kakak pertama yang sadar tidak akan bisa mengalahkan Dingxi, dia lalu pergi bersama dengan Yue dan Dongjun yang telah kehilangan semua tenaga dalamnya, dan jika mereka tidak segera menemukan seseorang untuk menolongnya, bisa dipastikan Dongjun akan kehilangan kekuatannya untuk selamanya. Satu-satunya orang yang ada di pikiran mereka hanyalah Tuan Li yang kemungkinan bisa membantu dalam situasi tersebut. Masalahnya beliau sekarang telah menghilang, sama sekali tidak ada jejak tentang beliau. Di tengah kebingungan tersebut, kakak pertama lalu teringat dengan seorang master bela diri, sosok yang dikatakan sebagai mitos karena kabarnya kekuatannya bahkan telah melampaui Tuan Li. Orang yang dimaksud bernama Dewa Moyi, di mana beliau hidup mengasingkan diri di sebuah pulau bernama Pulau Dewi Asing. Tapi masalahnya, kakak pertama tidak bisa mengantarkan Dongjun ke sana mengingat dulu dia pernah membuat masalah di tempat tersebut. Karena nggak ada pilihan lain, Dongjun dan Yue pun akhirnya berniat untuk menemui Moyi di Pulau Dewi Asing untuk meminta bantuannya. Kembali ke Dingxi, dia kemudian mendatangi markas Sekte Awan Putih, menghabisi semua orang yang terlibat dalam konspirasi pengaturan dirinya bersama dengan Wenjun, sebelum akhirnya Dingxi menduduki kursi singgasana pemimpin sekte dan mengklaim mulai saat ini dia akan menjadi pemimpin Sekte Awan Putih yang baru. Setelah itu, Dingxi lalu menemui Lala yang kini sedang dihukum, di mana dia merupakan satu-satunya orang yang masih hidup yang ikut dalam skema pertemuannya dengan Wenjun. Tidak hanya itu, setelah berita tentang meninggalnya penasihat sekte dan Sekte Awan Putih diambil alih oleh Dingxi, Rubah Putih dan Serigala Ungu kembali ke sana untuk mengabdi kepada Dingxi karena menilai dengan kepemimpinan Dingxi sekarang, mengembalikan kedaulatan negara bagian utara bukanlah hal yang mustahil lagi. Kembali ke Dongjun setelah kakak pertama memutuskan berpisah di pelabuhan, Dongjun dan Yue akhirnya sampai di Gunung Dewi Asing untuk menemui Dewa Moyi, di mana tidak berselang lama sang tuan rumah akhirnya muncul untuk menyambut kedatangan mereka. Perlu diketahui, beliau adalah murid dari seorang teman dekat Tuan Li, namun digadang-gadang kemampuannya sekarang telah jauh melampaui gurunya sehingga meskipun belum seuzur Tuan Li, beliau juga mempelajari ilmu suren merah dan tidak heran wajahnya masih terlihat muda meskipun umurnya telah mencapai 40 tahun lebih. Di sini, Moyi yang sudah mengetahui tujuan Dongjun ke sana adalah untuk meminta bantuannya mengembalikan kekuatannya yang sudah lenyap. Dia kemudian membawa Dongjun ke sebuah tugu batu di pinggir tebing, di mana ternyata itu adalah sebuah portal ke dimensi lain yang disebut sebagai puncak langit merah. Di tempat itulah beliau mengatakan yang intinya semua keinginan seseorang bisa terwujud tergantung seberapa tebal amplop dan cara pendekatannya. Tidak terkecuali tenaga dalam Dongjun yang bisa kembali seperti semula, bahkan lebih kuat tergantung seberapa gigih dan di ACC sama yang di atas. Sampai di sini, Dongjun baru menyadari akan perbedaan kekuatan antara orang-orang seperti dirinya dan orang-orang seperti Tuan Li dan Moyi, di mana dia pun bergegas memulai ritual bermeditasi di tempat itu demi mengembalikan tenaga dalamnya. Di saat yang bersamaan di alam bawah sadarnya, dia melihat Dingxi yang sedang terperosok dalam pusaran awan, di mana fenomena itu bisa diartikan kalau Dingxi telah masuk ke jalan yang salah dan terjebak di dalamnya. Hal itulah yang menjadi bahan bakar semangat Dongjun untuk memecah batasan kemampuan seorang manusia, yaitu untuk menyelamatkan Dingxi, sahabatnya dari kecil, bahkan jika hal itu memaksanya untuk menggunakan jalan kekerasan sekalipun. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, diperlihatkan kondisi Dongjun yang kini berubah menjadi mas-mas aut-autan kurang terurus. Saat itulah Moyi kembali datang dan menanyakan kondisinya saat ini. Dongjun pun menjawab kalau sekarang sistem meridian di tubuhnya telah sepenuhnya aktif, di mana dia merasakan gelombang tenaga yang sangat besar telah membanjiri tubuhnya. Intinya kekuatannya yang sekarang telah jauh melampaui dirinya yang sebelumnya.
Keesokan harinya, setelah Dongjun mendapat perawatan dari Yue yang membuatnya kembali glowing maksimal, Dongjun dan juga Yue lalu berpamitan di mana mereka berniat akan menuju ke Sekte Awan Putih dan menyadarkan Dingzi. Sebelum pergi, Dongjun juga berjanji kalau suatu saat dia akan kembali menemui Moyi setelah semua urusannya selesai. Ternyata Dongjun telah dijemput oleh Liu Yue atau si tampan, kakak seperguruannya, di mana dia memberitahu tentang kemunculan sekte sesat yang kini sedang gencar-gencarnya mengumpulkan pasukan besar dan orang yang memimpin kelompok tersebut tidak lain adalah Dingzi. Bahkan utusan dari kerajaan Beili yang mencoba menghentikannya dibuat tidak berkutik sama sekali dan kembali dengan tidak lagi mempunyai tenaga dalam, di mana bagi seorang ahli bela diri, hal itu jauh lebih buruk daripada kematian karena bisa dianalogikan seperti seekor burung yang telah kehilangan sayapnya. Keesokan harinya setelah sampai di dermaga, mereka juga disambut oleh Raja Langya atau Pangeran ke-9 dan Lei yang sudah menjadi salah satu jenderal, di mana mereka memberitahu kalau kerajaan Beili kini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja karena kebangkitan Sekte Awan Putih memicu suku-suku kecil yang berada di perbatasan mulai menyerang benteng pertahanan kerajaan. Total ada sekitar 32 suku yang memberontak sehingga memaksa mereka untuk berpencar di sepanjang sisi perbatasan. Intinya, mereka dan juga kakeknya Dongjun dipastikan akan sibuk menangani hal itu dan Pangeran ke-9 meminta Dongjun untuk membujuk Dingzi sebagai sahabatnya agar dia menghentikan aksinya. Kembali ke Dingzi yang mendapat laporan dari Serigala Ungu bahwa utusan yang dikirim oleh kerajaan Beili kini telah sampai di wilayah perbatasan. Mendengar hal itu, Dingzi pun bergegas untuk menemuinya di mana ternyata orang itu adalah Chang Feng yang datang ke sana dan mengatasnamakan salah satu dari pilar penjaga kerajaan untuk menantangnya. Meskipun mereka pernah satu misi di mana Chang Feng pernah membantunya menerobos istana untuk menculik Wenjun, namun kali ini mereka sudah berada di dua sisi yang berlawanan karena Chang Feng merasa apa yang dilakukan oleh Dingzi sudah keterlaluan dengan mengancam nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Dalam pertarungan itu, diperlihatkan kemampuan tombak Chang Feng yang kini telah meningkat pesat setelah berhasil menguasai jurus tombak naga. Namun hal itu terlihat sama sekali tidak berpengaruh terhadap Dingzi. Di sini, Dingzi menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dihasilkan dari ilmu kehampaan, di mana jurus terhebat milik Chang Feng tersebut bisa dengan mudah dihalau olehnya, bahkan tanpa mengeluarkan pedangnya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Siswan, si kutu buku yang sedang nongkrong di warung Pujazim cabang Jalan Simanjuntak. Saat itulah dia sempat menegur seorang pejabat yang sedang duduk di meja belakang dan justru asik main cewek, sementara kerajaan mereka sedang terancam. Agak berbeda dengan para pejabat di sini yang santun-santun, sederhana. Pejabat tersebut justru marah ketika ditegur dan berniat memberikan pelajaran kepada Siswan. Namun dia harus mengurungkan niatnya ketika mengetahui kalau Siswan bukan hanya seorang kutu buku, melainkan pendekar pedang yang selama ini belajar secara teori, dan mulai saat itu dia dikenal sebagai dewa pedang wawasan. Malam harinya, diperlihatkan Naga Biru dan Chang Feng yang kembali berkumpul bersama Dongjun, di mana dia menceritakan tentang pertarungannya melawan Dingzi dan memberikan kesan seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Tuan Li. Tidak berselang lama, mereka kedatangan seorang pemuda asing yang juga datang ke sana secara sukarela untuk bersama-sama melawan Sekte Awan Putih. Kalau kalian ingat, pemuda ini adalah anak kecil yang pernah hidup bersama Dingzi di wilayah perbatasan Kediri yang bernama Xiao Fan, sekarang udah agak gede.
di mana dia datang ke sana dengan harapan bisa bertemu kembali dengan Dingxi dan menceritakan apa yang telah dilaluinya sehingga dia bisa menjadi begitu kejam. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Yue yang secara diam-diam menemui rubah putih dan serigala ungu. Mereka berniat mengajak Yue kembali ke Sekte Awan Putih karena sekarang Sekte Awan Putih hampir sepenuhnya bangkit setelah sebelumnya Dingxi berhasil menyatukan beberapa kekuatan besar di wilayah perbatasan, di mana hal itu merupakan sebuah prestasi besar yang selama ini diinginkan oleh mereka. Namun Yue sadar betul kalau semua itu hanya akan menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan, di mana dia tetap pada pilihannya untuk tidak kembali ke Sekte Awan Putih dan melanjutkan kehidupannya bersama dengan Dong Jun. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, diperlihatkan Dingxi dan Sekte Awan Putih yang sudah mengumpulkan cukup kekuatan. Mereka berniat untuk melancarkan serangan besar-besaran untuk menerobos kota Tianxi, di mana naga biru yang melihat hal itu pun bergegas memberitahukannya kepada Dong Jun. Ternyata selama ini pasukan mereka menggunakan formasi kekosongan, di mana formasi tersebut merupakan strategi perang ciri khas Sekte Awan Putih, cabang lanjutan dari teknik manipulasi waktu milik keluarga Mahmud yang dulunya juga merupakan keluarga militer di wilayah utara. Sehingga tidak heran jika formasi itu membuat para jenderal kerajaan termasuk Pangeran ke-9 dan kakeknya Dong Jun kesulitan mengatasinya. Tidak terkecuali Dong Jun dan yang lainnya yang mulai terlihat gelisah. Di tengah kebingungan tersebut, Siswan yang telah mempelajari ribuan teknik dan formasi perang lalu teringat akan satu hal, bahwa formasi semacam itu selalu memiliki titik inti sebagai fondasi, di mana dia pun berusaha keras untuk mencari lokasi titik inti dari formasi tersebut. Tanpa buang waktu, Chang Feng pun mengambil tugas itu, di mana dia mengikuti petunjuk arah dari pedang milik Siswan yang akan membawanya ke inti formasi yang digunakan untuk menyalurkan energi, sementara Dong Jun menjaga Siswan kalau pasukan Sekte Awan Putih tiba-tiba mengejarnya. Awalnya, Chang Feng sempat bingung ketika pedang itu justru mengarah ke sebuah makam tua yang tidak ada petunjuk sama sekali. Tapi pada akhirnya, dia bisa menemukan sumber mata formasi yang terletak persis di samping pohon ceplukan berkat rumput jiwa, mengingat tumbuhan itu hanya akan tumbuh di tempat berkumpulnya energi. Di mana dia pun langsung menyerang tempat itu dengan membabi buta, memporak-porandakan orang-orang dari Sekte Awan Putih yang berada di sisi lain. Alhasil, formasi kekosongan yang sebelumnya menyulitkan pasukan kerajaan Bailey, para pasukan dari Sekte Awan Putih yang bersembunyi dalam formasi tersebut akhirnya kelihatan batang hidungnya dan membuat naga biru dan yang lainnya bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Setelah itu, Chang Feng dan yang lainnya kemudian bergegas menghadapi rubah putih dan serigala ungu bersama seluruh pasukannya yang telah siap untuk melakukan geger geden, di mana para anggota Sekte Sungai Gelap tiba-tiba muncul untuk membantu mereka melawan Sekte Awan Putih secara sukarela. Karena bagaimanapun juga, meskipun mereka adalah pembunuh bayaran yang terkenal dengan tarif mahal, tapi mereka memiliki prinsip bahwa melindungi tanah kelahiran mereka adalah harga mati, sehingga tidak ada kata lain selain ikut berperang. Sementara itu, setelah mereka mengetahui cara untuk menaklukkan formasi kekosongan, di istana kerajaan Bailey diperlihatkan Kaisar Mingde yang telah mendapat laporan dari para kasih mengenai Pangeran ke-9, Lei dan juga kakeknya Dong Jun telah berhasil mengambil kembali wilayah mereka di perbatasan, kecuali Chang Feng sendiri yang memberitahukan bahwa dia bersama yang lainnya juga berhasil menghadang pasukan Sekte Awan Putih. Namun, ada satu orang yang berhasil menerobos pertahanan mereka, di mana pihak kerajaan diminta untuk mengerahkan seluruh pasukannya untuk melindungi Kaisar, karena orang yang dimaksud tidak lain adalah Dingxi. Mengetahui hal itu,
Kaisar pun bergegas menyuruh semua pasukannya untuk melakukan pengamanan super ketat dan tepat seperti apa yang mereka pikirkan, Ding Zi akhirnya muncul dengan langsung mengobrak-abrik formasi pasukan mereka, di mana 4 pilar penjaga yang tersisa di kerajaan pun justru terpental ketika mencoba untuk menghentikan Ding Zi. Diperlihatkan tidak ada satupun serangan dari pasukan kerajaan yang bisa menyentuh Ding Zi, di mana Qasim yang mencoba menggunakan ilmu sahaja, cabang dari ilmu kehampaan juga yang sifatnya menekan tenaga dalam lawan, Ding Zi justru balik menyerap semua tenaga dalamnya. Sampai akhirnya ketika tidak ada yang bisa menandinginya, saat itulah Dong Jun muncul dengan aura kekuatan yang jauh melebihi dirinya sebelumnya, di mana dia langsung membuat pembatas agar pihak kerajaan tidak mengganggu mereka. Dengan tenang, Dong Jun mencoba membujuk Ding Zi agar memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan dengan mengingatkannya kembali masa kecil mereka dulu ketika keduanya bercita-cita menjadi dewa pedang dan dewa arak. Tapi meskipun Ding Zi bisa berbicara baik-baik dengan Dong Jun, rasa kecewa yang tertumpuk sedari kecil kepada kerajaan Bailey, di mana orang tuanya yang memberikan seluruh jiwa raganya justru difitnah dan dihukum mati, lalu Wen Jun yang telah dijodohkan dengannya sedari kecil pun justru diambil secara paksa demi kepentingan politik kerajaan. Dia berharap untuk sekali saja dalam hidupnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan akhirnya Ding Zi meminta maaf pada Dong Jun, dan itu artinya mereka pun harus bertarung sampai salah satu di antara mereka menyerah. Di sini diperlihatkan kekuatan Dong Jun setelah dia berlatih di Pulau Dewi Asing. Secara ajaib, dia bisa setara dengan Ding Zi, di mana mereka menggunakan jurus terhebat mereka masing-masing. Sayangnya, pedang abadi milik Dong Jun patah sehingga kali ini dia harus mengakui keunggulan Ding Zi. Melihat Dong Jun yang sudah tidak berdaya, Ding Zi pun mulai maju untuk menghabisi Kaisar Mingde. Namun di saat yang bersamaan, Dong Jun yang tidak ingin menyerah begitu saja akhirnya menyadari sesuatu dan menemukan sebuah titik balik, di mana dia kemudian menggunakan ratusan pedang milik pasukan kerajaan untuk kembali menantang Ding Zi. Kali ini, alhamdulillah kekuatan dari ratusan pedang itu berhasil gantian mematahkan pedang iblis milik Ding Zi sekaligus merobohkannya, di mana Kaisar Mingde yang melihat kondisi Ding Zi sudah tidak berdaya langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan menyuruh pasukannya untuk segera menangkap pemimpin Sekte Awan Putih itu. Namun tidak disangka, demi kesetia kawanannya, Dong Jun justru membawa Ding Zi kabur dan menyelamatkannya dari ribuan panah yang menghujani mereka, yang artinya setelah beberapa saat dia menjadi pahlawan negara, apa yang telah Dong Jun lakukan membuatnya menjadi buronan dalam sekejap. Malam harinya, Chang Feng mendapat laporan dari pusat yang memberitahu bahwa Dong Jun telah membawa Ding Zi kabur, di mana hal itu membuat naga biru heran dengan perilaku Dong Jun karena bagaimanapun juga Ding Zi telah memicu peperangan dan akibatnya banyak sekali orang yang tidak berdosa menjadi korban demi egonya, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, naga biru tidak akan lunak seperti Dong Jun dan berniat menghabisi Ding Zi apapun resikonya. Begitu juga dengan Su Muyu dari Sekte Sungai Gelap yang berniat membantunya. Bahkan Xiao Fan dan yang lainnya juga ikut bergabung bersama mereka untuk mengejar Ding Zi. 还有望城，要保重啊。
Kembali ke Dongjun yang masih bersama Yue untuk merawat Dingzi, di mana dia akhirnya tersadar setelah kekalahannya saat Dongjun sedang tertidur. Intinya dia mengucapkan terima kasih dan pamit agar pelariannya tidak lagi melibatkan Dongjun dan juga Yue, di mana dia berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi alih-alih kembali ke Sekte Awan Putih atau sementara menghilang, Dingzi justru kembali ke wilayah Gusu, tempat di mana kuil biksu tua berada, untuk memperbaiki pondoknya yang sebelumnya rusak. Karena bagaimanapun juga, tempat itu merupakan satu-satunya kenangan yang masih ada ketika hidup bersama dengan Wenjun. Namun tidak berselang lama, naga biru bersama rombongannya muncul di sana, di mana kejadian ini merupakan momen bertemunya kembali Dingzi dengan beberapa teman-temannya dulu, termasuk Xiao Fan, bocil yang sudah dianggap sebagai adik angkatnya. Meskipun begitu, kali ini mereka datang bukan untuk silaturahmi, melainkan untuk menghabisinya. Meskipun keadaannya masih lemah setelah menggunakan semua kekuatannya saat melawan Dongjun, di sini Dingzi masih bisa menahan serangan dari begitu banyak orang-orang yang terkenal hebat, sampai akhirnya dia terkena sebuah serangan gabungan dari Sumuyu dan Naga Biru. Meskipun begitu, 6 dari 7 orang yang mencoba menghabisinya justru terkapar tidak berdaya dan hanya menyisakan Xiao Fan yang sedari awal tidak menyerang. Tapi alih-alih menghabisinya, Xiao Fan hanya mempertanyakan kenapa Dingzi harus menjadi musuh semua orang dan memicu peperangan, di mana dia justru melindunginya dari ke-6 orang lain yang berada di sana dan memberikan kesempatan kepada Dingzi untuk mengembalikan kekuatannya. Tidak butuh waktu lama, Dingzi pun berhasil mengembalikan tenaga dalamnya dan alih-alih melarikan diri, dia akan tetap berada di sana dan justru menyuruh ke-7 orang itu untuk pergi dari sana sebelum dia berubah pikiran. Ternyata alasan Dingzi tetap bersikeras membangun kembali pondok tersebut adalah karena dia menunggu Wenjun, di mana paginya, di tengah keputusasaannya, orang yang ditunggu pun akhirnya tiba dengan diantar oleh Luo Qingyang, kakak seperguruannya. Di momen ini, Wenjun lalu mengungkapkan penyesalannya andai saja dia tidak pergi meninggalkannya tanpa pamitan, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tapi setibanya Wenjun di sana, tentu saja dia juga diikuti oleh para kasim istana dan juga Dongjun yang langsung OTW begitu sadar kalau Dingzi telah pergi sendirian. Disinilah momen dimana ketiga sahabat kecil kembali bertemu, dimana hal itu membuat obsesi dan kemarahan iblis di tubuh Dingzi bisa lenyap secara perlahan. Dan di sini seharusnya Dongjun bisa saja dengan mudah menyingkirkan para kasim istana, namun Dingzi yang telah menyadari apa yang telah dia perbuat, dia kemudian membuat semacam lingkaran pelindung yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Di sini, Dongjun pun berusaha keras untuk menjebol lingkaran tersebut, namun usahanya tetap gagal di mana ternyata Dingzi berniat melenyapkan seluruh tenaga dalamnya. Dia meminta maaf pada Wenjun atas semua kesalahannya yang telah dia perbuat selama ini dan berpesan kepada Dongjun agar merawat anaknya sebelum akhirnya Dingzi memutuskan untuk on goal di hadapan istri dan sahabatnya setelah dia sadar bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk membuat semua kembali seperti semula. 我的孩子安世。人间终不见。Singkat cerita, setelah Dingzi dimakamkan, Dongjun kemudian berpamitan kepada Wenjun untuk mengambil Wuxin yang saat ini masih berada di Sekte Awan Putih. Sementara Wenjun memutuskan untuk kembali ke istana kerajaan menjadi selir kaisar karena hanya dengan itu, pihak kerajaan tidak akan memperpanjang masalah dan mengincar Wuxin. 请吧。 文君。
Setelah kabar kematian Dingxi mulai tersebar, semua suku yang memberontak mulai kehilangan semangat sehingga Pangeran ke-9 sebagai Raja Langya dengan dibantu oleh Lei dan kakeknya Dongjun bisa meredam peperangan di area perbatasan. Sesuai janjinya, dia lalu mengumpulkan bukti-bukti kasus pengkhianatan keluarga Dingxi. Meskipun hal itu cukup menggemparkan pengadilan istana, namun dengan dukungan seluruh rakyat kerajaan, dia akhirnya bisa mengembalikan kehormatan ayahnya Dingxi. 如燕的盛世。 Di sisi lain, diperlihatkan para pasukan kerajaan yang masih mengejar Sekte Awan Putih, Dongjun tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan tidak ada satupun orang yang berani menentangnya kali ini. Di mana dia kemudian mengajak Rubah Putih untuk ngobrol secara empat mata yang intinya dia akan meminta Wuxin, anak dari Dingxi dan Wenjun untuk ikut bersamanya sebagai syarat perjanjian perdamaian selama 12 tahun sampai anak itu berumur 18 tahun dan dari sana Wuxin bisa dengan bebas memutuskan apa yang akan dia lakukan, entah itu kembali untuk memimpin Sekte Awan Putih atau lebih senang mendalami hobi mancing atau ternak kacer, nggak tahu. Nah, selama itu, Dongjun akan menitipkannya kepada biksu tua di pondok lama milik ayahnya. Sampai di sini, Dongjun kemudian mendeklarasikan dengan lantang tentang beberapa hal terkait perjanjiannya dengan Rubah Putih, di mana dia menyuruh seluruh pasukan dari Sekte Awan Putih untuk segera kembali ke negaranya dan sebaliknya, semua orang dari kerajaan Bailey dilarang menyentuh mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 12 tahun. Dia juga memberikan pedang meteor kepada Sekte Awan Putih sebagai simbol kalau dirinya akan mengembalikan Wuxin. 回这个字很有讲究，很快的。 随你们回到域外之后， Singkat cerita, 1 bulan kemudian, diperlihatkan Chang Feng yang kini menetap di kota Suzhou menjadi wali kota setelah menikah dengan mbak-mbak PKL yang kebetulan bertemu saat masih di pabrik, di mana mereka akan memiliki anak yang nantinya juga mempunyai peran penting di serial Blood of Youth. Sementara Dongjun juga memutuskan kembali ke kediamannya untuk melangsungkan pernikahannya bersama dengan Yue, dan cerita pun selesai.